Baiklah, saya akan bacakan kata-kata renungan. Saat hari menyakitkan tiba. Akan selalu ada hari-hari menyakitkan dan kita tidak tahu kapan hari itu menghantam kita. Tapi akan selalu ada hari-hari berikutnya memulai bab yang baru bersama matahari terbit. Tapi sungguh, jangan dilawan semua hari-hari menyakitkan itu. Jangan pernah kau lawan, karena kau pasti kalah. Mau semuak apapun kau dengan hari-hari itu, matahari akan tetap terbit indah seperti yang engkau lihat sekarang. Mau sejijik apapun kau dengan hari-hari itu, matahari akan tetap memenuhi janjinya. Terbit dan terbit lagi tanpa peduli apa perasaan hatimu. Kau keliru sekali jika berusaha melawannya. Membencinya, itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah hidupmu. Berserahlah kepada Allah dan ubah tabiatmu. Hanya itulah cara terbaik dalam menghadapi hari-hari yang menyakitkan itu. Ingat, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk doa pembuka. Apakah bisa Tante Femi untuk berdoa pembuka? Oke. Tante? Oke. Ya. Kita persilakan ya, Tante Femi. Ya, oke. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami yang ada di surga, pada siang hari ini kami datang lagi ke hadapan hadirat-Mu. Ya Bapa, terpujilah Engkau selalu yang kami sembah. Bapa, terutama ampunkan dosa kesalahan kami, supaya jangan terhalang berkat-berkat-Mu yang akan Kau curahkan. Bapa, kami mohon Engkau berikan berkat pada yang akan berbicara sebentar, supaya kami yang mendengar dapat mengerti dan dapat memahami dan dapat menjalankan dalam kehidupan kami yang sisa ini. Ya Bapa, sekali lagi kami mohon dengan nama Yesus penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Tante Femi untuk doanya. Lalu selanjutnya kita akan mendengarkan satu lagu pujian. Judulnya adalah Little is much when God is in it. Saya akan bacakan sedikit mengenai penyanyi dari lagu ini ya, atau latar belakang dari lagu ini yang dibawakan oleh Firm Faith dari Zimbabwe, dari SDA dari Zimbabwe. Saya akan bacakan cerita mengenai grup apa atau Firm Faith ini ya. Firm Faith adalah grup di Zimbabwe dan juga anggota Gereja Masih Tuhan Hari ke-7 yang mengambil cuti studi mereka untuk berkhotbah melalui musik. Sejak pembentukannya pada tahun 2005, Firm Faith telah menampilkan musiknya di berbagai bagian Zimbabwe dan luar negeri untuk merekam beberapa album. Firm Faith tidak memiliki dana operasional karena sebagian besar anggota grup adalah mahasiswa yang masih kuliah. Ada 2 mahasiswa kedokteran, perawat, dan mahasiswa jurusan lainnya. Mereka tidak mengenakan biaya untuk setiap penampilannya. Jadi mereka nampil untuk ini ya, free ya. Firm Faith mengajarkan nilai-nilai Kristen tentang kegembiraan, kebahagiaan, kedamaian, dan cinta yang merupakan beberapa pesan utama dalam musik mereka. Mereka selalu melakukan pertunjukan di gereja, panti asuhan, rumah sakit, sekolah, dan juga kegiatan komunitas di Afrika Selatan.
Baiklah, pada saat ini mari kita sediakan hati kita untuk mendengarkan lagu pujian yang akan mereka persembahkan. The harvest fields now ripened, there is work for all to do. Hark, the voice of God is calling to the harvest, calling you. Little is much when God is in need. Labor not. You know there is a crown, and you can win it only if you call in Jesus' name. Little is much when God is in it. Labor not. You know there is a crown, and you can win it only if you call in Jesus' name. Does the place you're called to labor seem so small, only to know it is great when God is in it and He won't forsake His own? Little is much, labor not. There is a crown, you can win it if you call in Jesus' name. Little is much when God Little is much labor not. Labor not. There is a crown, you can win it if you call in Jesus' name. When the conflict here is ended and the race on earth is run, you will say, if you are faithful, welcome home, my child. Well done. Little is much, little is much when God is in it. Labor not. You know there is a crown, and you can win it only if you call, only if you call, only if you call in Jesus' name. Little is much when God is in it. Your blessings, name them one by one by one. Yes, you can win it only if you call. Oh, just trust and obey in Jesus. All you need is call in Jesus' name. You know there is a crown only if you call in Jesus' name. Amin, puji Tuhan. Buah lagu yang begitu indah yang mengingatkan kita hanya di dalam Yesus kita akan bisa bertahan dan akan memperoleh kemenangan dan akan mendapatkan mahkota nanti di dalam kerajaan sorga. Baiklah, Amin. pada saat ini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kajian kesehatan yang bertopik kesehatan optimal dengan diet ketat yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Tumpal Raja Guguk, dokter spesialis anak. Kita berterima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Dr. Tumpal Raja Guguk ya. Untuk itu, waktu dan tempat yang berharga ini kami berikan kepada Bapak Dr. Tumpal Raja Guguk. Persilakan, Pak Dokter. Terima kasih Ibu Lili, terima kasih semuanya yang sudah mengundang saya untuk dapat hadir memberikan sedikit wawasan tentang kesehatan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bang Tigor sini ya, sahabat saya waktu
kami sama-sama satu kamar ya di Manila. Saya masih ngambil kedokteran pada saat itu, beliau sudah mau selesai kalau nggak salah di kuliahnya di master di Manila. Dan sangat senang sekali kita bisa ketemu kembali. Sudah berapa lama saya pernah memberikan juga seminar kesehatan di sini, tapi sekarang diundang lagi. Mudah-mudahan yang ini bermanfaat ya, karena saya ingin membawa sisi yang berbeda dari mungkin dogma kita ya, tapi kita mau lihat prinsip kesehatan, bagaimana kita kesehatan itu berkembang dari satu hari ke hari yang lain, khususnya mengenai bagaimana menjaga tubuh kita tetap optimal. Dan untuk itu saya izin kemarin sama Tigor di sini juga, kalau boleh saya akan sharing, dan juga mohon maaf kalau memang ada sesuatu yang mungkin agak berbeda dengan kita punya prinsip di sini. Saya akan share dulu, saya punya slide. Ya, kita mau belajar di sini ya, dan mudah-mudahan dari pelajaran ini kita bisa ada manfaatnya bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Oke. Sudah terlihat saya punya slide ya? Sudah. Sudah, Pak Saya Dokter. Ya. Mungkin bisa di Oke, slideshow. Ya, Oke, sudah. sudah. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Judul kita yang saya ambilkan adalah mengenai kesehatan optimal dengan diet ketat. Kadang-kadang kita merasa bahwa yang kita lakukan sudah maksimal, tetapi ada satu sisi yang mungkin kita perlu pelajari lebih dalam, karena di luar sana ada suatu gerakan movement atau gerakan-gerakan kesehatan yang bagaimana membuat tubuh itu lebih sehat dengan mengoptimalkan dengan tubuh kita sendiri, dengan tidak perlu meminum obat-obatan. Jadi ada beberapa pilar kesehatan yang sudah dicanangkan oleh beberapa movement yang saya tulis di sini. Ada yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah diet rendah karbo, yaitu adalah rendah karbohidrat. Ketiga adalah restriction diet, yang akan kita belajar juga pada malam hari ini. Yang keempat adalah low moderate olahraga, atau melakukan olahraga dengan tidak perlu stressless, tidak perlu harus stres sekali. Dan kelima adalah istirahat atau tidur yang cukup. Kenapa kita melakukan puasa? Karena kita tahu dengan berpuasa, kita membuatkan tubuh kita akan ada suatu kondisi yang bernama autopagi, di mana bila mana kalau kita bicara autopagi, tubuh itu akan merekonstruksi ulang semua bahan-bahan yang racun yang pernah kita konsumsi, dan tubuh itu akan musnahkan semua. Dan itu bisa berjalan bila mana kita sedang berpuasa. Lalu dengan diet rendah karbo. Kenapa akhir-akhir ini kita tahu banyak sekali yang dicanangkan di sosial media mengenai rendah karbo? Karena dengan rendah karbo ini kita bisa mengurangi gula yang masuk di dalam tubuh kita. Dan kita tahu bila mana kita melakukan diet rendah karbo, maka tubuh akan sifat keto atau keto condition di dalam tubuh kita yang akan digunakan oleh otak kita untuk sebagai sumber energi selain karbohidrat. Yang ketiga adalah restriksi diet, dan sini akan kita pelajari bagaimana metode-metode yang sudah dilakukan melalui penelitian bahwa restriksi diet ini suatu dengan diet ketat, kita akan bisa memperpanjang usia kita lebih lama. Lalu yang keempat, kita bicara dengan low moderate olahraga. Apa ini low moderate olahraga? Jadi disarankan olahraga kita ini tidak perlu olahraga yang harus benar-benar stressless. Jadi ada olahraga perlu harus lebih dari lelah atau sampai dengan ngos-ngosan. Di dalam sosial media yang saya lihat, bahwa akhir-akhir ini olahraga yang kita lakukan, apalagi untuk usia di atas 50 tahun, kita cukup melakukan olahraga jalan kaki. Dan itu pun dilakukan kurang lebih 30 menit. Dengan alasan apa? Kalau Anda melakukan olahraga lebih dari 30 menit, maka ada hormon yang bernama dengan kortisol, dan kortisol ini akan terpengaruh bila Anda melakukan stressless exercise, yang akibatnya akan meningkatkan tekanan darah tinggi kita, dan akan memecah gula dalam tubuh kita yang akhirnya tentu keadaan ini jadi jauh lebih buruk bila mana Anda melakukannya dengan cukup kurang lebih dari 30 menit. Ini yang sudah dibuktikan bagaimana kita melakukan olahraga yang sebaiknya low moderate saja. Dan yang terakhir adalah istirahat atau tidur yang cukup.
Nah, itu tidur yang cukup kita perlu karena apa? Semua pilar ini tidak bisa akan berjalan dengan baik bila mana kita tidak mempunyai istirahat atau tidur yang cukup. Karena apa? Di saat kita tidur, maka akan ada suatu growth hormone atau melatonin hormon yang bekerja pada saat kita tidur. Dan fungsinya pun sama. Mereka akan memperbaiki semua fungsi-fungsi dalam tubuh kita untuk bisa diserap kembali dan bisa kembali lagi bekerja kembali pada pagi hari oleh karena pekerjaan daripada hormon growth hormon ini sangat optimal bila mana kita mempunyai istirahat kurang lebih dikatakan minimal kurang lebih 6 jam seperti itu. Oke. Nah, untuk kita malam hari ini kita akan membahas dengan restriksi diet. Yang kedua kita akan mempelajari apakah ada animal data atau data-data yang mendukung dengan restriksi diet ini. Kalau kita bicara animal, jadi kita akan bicara dengan human data. Maka harus dibuktikan secara human juga. Dan kita juga akan berbicara bagaimana rasa lapar itu bisa juga kita atur dalam melakukan restriksi diet ini. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa melakukan restriksi diet ini? Ya, ini adalah suatu metode yang sering kita dengar, EF. Saya pernah bertemu dengan salah satu CEO yang ada di Manila ini. Rupanya beliau adalah pemegang farmasi di Indonesia. Beliau berasal dari Manila, Philippines. Dan pada saat saya bertemu dengan dia di suatu kantor pusat di Manila, dia bilang, saya melakukan intermittent fasting kurang lebih 10 tahun yang lalu. Dan tubuhnya sangat ideal. Dan dia melakukan itu oleh karena apa? Dia melakukan dengan suatu pola yang dia sukai polanya, tidak harus membuat dia terpaksa menjadi beban untuk melakukan intermittent fasting ini. Jadi intermittent fasting ini nanti akan saya sampaikan juga ada berbagai macam intermittent fasting yang dilakukan pada saat ini. Tetapi tujuan dari intermittent fasting ini adalah biasanya orang melakukan intermittent puasa, maka ukuran dari lambung itu akan mengecil. Jadi jangan heran bila melakukan puasa, khususnya yang kaum muslimin, bila mana mereka berpuasa, jarang mereka langsung makan langsung dengan jumlah yang besar, karena mereka terbiasa dengan ukuran lambung itu sudah mungkin lama mungkin kecil. Dan mereka akan makan biasanya mulai jam 10, jam 11 malam, karena di situ saatnya terjadilah kompensasi daripada ukuran lambung itu sendiri. Dan kedua, biasanya dengan intermittent fasting ini, ada namanya hormon ghrelin. Hormon ghrelin ini adalah hormon yang dikeluarkan oleh stomak atau dalam kita punya lambung yang berusaha untuk bagaimana mengatur rasa kenyang kita atau rasa lapar kita pada saat kita melakukan fasting ini. Dan itu akan selalu berhubungan langsung dengan kita atau pemikiran secara kognitif. Yang ketiga adalah dengan kita melakukan intermittent fasting atau melakukan puasa yang secara berkala, maka tentunya akan menurunkan kadar insulin dalam darah. Nah, kenapa? Nanti akan saya sampaikan bagaimana kadar insulin dalam darah di sini bisa diturunkan melalui intermittent fasting. Yang keempat, tentunya mendukung akan terjadinya sensitivitas insulin dalam tubuh kita. Jadi insulin akan terpola dengan baik, kita tidak terjadinya suatu hambatan di kita bilang insulin resistan yang sering terjadi pada pasien-pasien yang diabetes mellitus. Nah, terakhir bagaimana interfasting ini adalah mendukung kinerja hormon leptin. Hormon leptin ini berada di otak dan dia bisa mengatur bagaimana rasa lapar kita, keinginan kita untuk mengulangi makan lagi atau tidak makan lagi. Jadi hormon leptin ini akan dikeluarkan bila mana kita sudah merasakan suatu makanan dan makanan itu terasa enak, maka leptin ini akan mengatakan, let's eat again. Tetapi dengan adanya kinerja interfasting ini, leptin itu akan mengelabui otak kita untuk bisa menghentikan makanan itu, jangan kita makan lagi. Seperti itu. Oke. Di sini ada gambar tiga orang tokoh hebat yang mencerminkan bagaimana intermittent fasting, insulin resistan, dan basal metabolik yang bisa menciptakan suatu idealnya bagaimana kita membentuk tubuh kita secara optimal. Yang pertama adalah Butterbuck Briggs. Ya, beliau ini sangat terkenal dengan video-videonya di YouTube. Sebelumnya di sisi kanannya itu adalah
tubuhnya dengan badan yang besar, dan dia melakukan suatu diet yang sangat ketat dengan melakukan hanya memakan makanan rendah karbohidrat, melakukan juga puasa secara teratur, melakukan juga dengan tidur yang cukup dan olahraga yang slow moderate. Dan ini videonya sangat viral, dan kebetulan banyak sekali pengikut beliau yang termasuk seorang dokter spesialis kardiologi, dan dia belajar bagaimana teori yang diciptakan oleh seorang awam. Ini adalah awam. Bob Briggs ini adalah seorang awam, tidak mempunyai latar belakang medis, tetapi dia bisa menjelaskan bagaimana pola badan yang begitu besarnya sebelum yang ada di sebelah kanan itu bisa turun secara natural dengan melakukan diet yang seimbang, dan dia melakukan diet adalah low karbohidrat. Ini terkenal aneh buat kita yang mungkin sepaham dengan SDA, mungkin merasa harus kita makan makanan low karbohidrat, karena kalau kita low karbo tentu kita akan memakan makanan yang berlemak. Dan ini adalah suatu pola yang akan saya sampaikan nanti, bagaimana kita harus bisa melakukan seimbang, tidak melakukan makanan-makanan yang bersifat karbo. Lalu yang kedua adalah Is Fasting You. Ini adalah Megan Ramos, seorang yang sangat populer di sosial media, dengan dia punya teori bagaimana melakukan dengan fasting akan membuat hidup Anda jauh lebih baik. Dan dia mempunyai pengikut di YouTube, dia punya program sangat-sangat luar biasa, Megan Ramos ini. Dan ini adalah seorang yang terkenal bila mana kita berbicara mengenai intermittent fasting. Lalu yang ketiga adalah Stephen Feeney. Ini merupakan kontradiksi daripada kedua orang yang ada saya sebutkan sebelumnya, itu Bob Briggs dan juga Megan Ramos. Stephen Feeney mengatakan kita tidak perlu berpuasa. Ya, ini saya mau kita mendapat informasi yang seimbang, saya tidak mau bias, supaya kita mendapat sisi yang terbaik dan juga sisi yang seimbang, kontrarian, yang berkontra dengan bagaimana buruknya itu melakukan berpuasa. Stephen Feeney mengatakan bahwa kita tidak perlu puasa, tetap kita melakukan sesuatu hal untuk menjaga tubuh kita supaya tetap ideal. Nah, untuk itu saya akan lanjutkan pembahasan ini. Bagaimana awalnya kriteria hidup sehat itu diikuti dengan strict diet. Kita ketahui bahwa manusia secara desain harus makan lebih. Ya, ini benar sekali. Ya, manusia pada awalnya diciptakan untuk makan lebih banyak atau overeat. Kita lihat, kita punya nenek moyang kita waktu itu adalah Paleolithic humans kita sebut, di mana pada saat itu mereka makan harus berburu dulu. Karena kita tahu pada saat itu makanan secara inkonsisten ada di depan mereka, jadi mereka harus berburu, dan untuk itulah mereka harus melakukan berpuasa. Sementara sekarang manusia yang ada di bumi ini tidak perlu lagi harus melakukan perburuan. Karena di depan meja, di kulkas, atau di depan di pertanian sana, ataupun kita mempunyai engineering food yang bisa makanan-makanan itu semua kita nikmati dengan lezat. Jadi perbedaan dari zaman dulu kita sebagai nenek moyang kita itu mereka harus hunting untuk mendapatkan makanan, tetapi sekarang kita merasa mendapatkan kenikmatan. Kita cukup datang ke meja kita sudah ada makanan, kita tidak perlu berburu dan kita menikmati makanan itu. Jadi kita harus ingat bahwa kita didesain untuk selalu overeat, makan overeat. Nah, untuk itulah ada satu energi yang harus kita bakar. Jadi kita tahu yang kita harus bakar adalah lemak. Bakar itu lemak itu dengan akan terjadinya ketosis. Nah, untuk terjadi ketosis itu, maka ada satu pathway yang kita lakukan namanya fasting atau berpuasa. Jadi kalau kita melakukan puasa, maka kita akan membakar lemak di dalam tubuh kita hingga terjadinya ketosis. Kedua, bila mana kita melakukan exercise juga, olahraga, maka tubuh kita cenderung akan membakar lemak dan menjadikan tubuh kita ketosis. Dan yang terakhir dengan nutrisi ini, yaitu tentunya bila mana kita memakan makanan low karbohidrat dan kita banyak makan lemak, maka kita akan kecenderungan membuat tubuh kita menjadi ketosis. Jadi ketosis adalah suatu keadaan
di mana tubuh telah membakar lemak, bukan membakar karbohidrat sebagai sebagai energi untuk tubuh kita. Selanjutnya, nah ini yang sangat menarik. Kalau Anda pernah mendengar insulin resistan, apa itu insulin resistan? Jadi insulin resistan adalah suatu keadaan di mana tubuh kita tidak bisa lagi meng-cope up glukos di dalam sel-sel hingga beredar di mana-mana. Seharusnya insulin boleh melakukan tugasnya dengan baik, yaitu apa? Insulin itu akan membawa gula-gula yang makanan karbo yang kita makan ya. Jadi kalau kita makan karbo ya karbo ini tahu ya, roti, nasi, apalagi ya, polong-polongan, buah-buahan itu adalah karbo semua. Kalau kita makan gula itu, maka tubuh kita akan mengeluarkan insulin. Di mana insulin itu dipromosikan pada saat adalah pada saat makan itu di daerah lambung. Di situ ada satu zat yang dimana nama kita sebut GIP, gastrointestinal peptide, dan dia akan mengirim signal kepada liver dan juga signal kepada pankreas untuk mengeluarkan insulin, dan yang insulin punya tugas untuk memasukkan semua gula-gula di dalam tubuh kita ke dalam sel-sel tubuh kita. Nah, bila mana terjadinya kesulitan insulin dimasukkan gula dalam tubuh kita, maka keadaan itu kita sebut dengan insulin resistan. Nah, ini adalah contoh dari makanan full karbo. Coba kita lihat apakah kita termasuk orang-orang mengkonsumsi karbo seperti ini. Termasuk itu adalah minuman bersoda ya, ada pizza, ada hamburger, ada kentang goreng, cupcake, semua ini merupakan makanan-makanan yang mengandung karbo. Insulin resistant. I don't understand insulin resistant well. Jadi ini adalah makanan yang merupakan sumber pada tubuh kita yang akan menyebabkan terjadinya insulin resistan. Selanjutnya, kita tahu di negara kita sudah dilaporkan kurang lebih ada 50-70% secara tidak sengaja, secara tidak sadar bahwa sudah termasuk kondisi adalah insulin resistan. Kita tidak bicara lagi diabetes atau prediabetes, kita lebih senang berbicara tentang insulin resistan karena momok dari semua penyakit adalah insulin resistan. Kita lihat di sini, insulin resistan akan menyebabkan diabetes, dan insulin resistan akan menyebabkan heart attack, akan menyebabkan demensia, ya akan lebih terserang Alzheimer. Tentunya akan menyebabkan kegemukan, obesity, akan menyebabkan toxic hunger. Ya, toxic hunger ini adalah suatu keadaan di mana pada saat kita makan, insulin itu tidak akan memblok hormon leptin yang dikeluarkan di otak. Karena diblok oleh insulin, maka akan terjadinya kondisi itu, pasien itu akan terus makan dan makan karena merasa tidak ada yang dibatasi pada saat itu. Ini adalah kita sebut kondisi toxic hunger. Insulin resistan juga akan menyebabkan terjadinya stroke. Insulin resistan juga akan menyebabkan terjadi kanker dan semua. Di sini ada akne, ada masalah dengan ginekologi. Jadi ovarian tumor, sini juga termasuk kondisi-kondisi yang disebabkan oleh insulin resistan. Jadi kita sekarang adalah bicaranya mengenai insulin resistan. Jadi kalau orang di luar sana sudah bicara, apakah Anda insulin resistan? Anda bisa menjawab bahwa memang saya bukan termasuk orang yang insulin resistan. Karena apa? Saya menjaga makanan-makanan yang masuk di dalam tubuh kita dengan baik. Nah, ini adalah yang disampaikan oleh Butterworth bahwa kegemukan dan insulin level itu akan berbanding lurus. Ya, ini ya. Bila mana Anda memakan makanan yang tanpa disadari ya tinggi dengan karbo, akan juga meningkatkan tubuh Anda. Ya, karena kita tahu di dalam tubuh kita darah di dalam tubuh kita hanya bisa memaksimalkan gula kurang lebih 5 gram. Ya. Jadi kalau Anda makanan semacam nasi atau roti yang 100 gram atau 150 gram, kemampuan tubuh kita hanya bisa mengabsorb 5 gram di dalam darah, selebihnya akan masuk di glycogen di dalam masuk dalam liver dan dibentuk dalam glycogen, dan itu hanya 100 gram. Selebihnya apa? Selebihnya akan diubah menjadi lemak. Seperti itu. Ini adalah teori yang disampaikan oleh Butterworth, dan semua kita tahu bahwa orang yang mempunyai insulin yang tinggi akan cenderung juga mempunyai obesitas juga. Oke.
Nah, bagaimana kinerja insulin dalam sel dalam tubuh? Nah, kalau kita tahu bila mana insulin, bila mana ada kita memakan sesuatu yang mengandung karbo ya, syaratnya harus karbo. Karena kita tahu kalau insulin itu tidak akan bergerak kalau kita makan lemak, ya. Insulin bisa bergerak bila mana kita makan karbo ataupun kita makan protein. Jadi pada saat kita masuk insulin, maka akan ditangkap oleh insulin dan dimasukkan dalam reseptor. Ini adalah reseptor ya, reseptor di sel kita, dan dia menangkap semua glukos supaya glukos itu masuk ke dalam apa? Di dalam sel tubuh kita. Tetapi ternyata apa? Di sel kita itu terjadi juga kepadatan glukos yang menyebabkan ketingginya gula dalam darah tubuh kita. Ini yang disebut dengan juga insulin resistan. Nah, ini adalah suatu ilustrasi bagaimana kinerja insulin resistan. Kita lihat kereta api di Jepang. Di sana kalau orang sudah mau masuk, sudah penuh, ya nanti ada suatu petugas yang mendorong mendorong orang-orang itu bisa masuk ke dalam gerbong itu, walaupun kita tahu di dalam itu sudah penuh sekali orang manusia. Jadi inilah salah satu ilustrasi yang ingin saya sampaikan, bagaimana insulin bekerja untuk tubuh kita ya. Kita tahu tubuh kita tuh hanya mampu sekian saja, nggak begitu banyak, nggak begitu sanggup untuk menerima banyak gula di dalam darah. Tetapi insulin ini dipaksa untuk menutup pintunya. Bayangkan saudara, begitu banyak insulin yang banyak sekali gula. Kita bayangkan ya, orang yang jual itu adalah gula dalam tubuh kita yang harus masuk ke dalam kereta api. Yaitu kereta api kita anggap adalah apa? Sel di dalam tubuh kita, dan itu harus masuk. Kalau tidak masuk, maka akan terjadi apa? Terjadi tinggi dalam gula darah kita, dan itu bisa menyebabkan terjadi apa? Diabetes. Dan ini adalah fungsi insulin sebenarnya. Insulin sebenarnya berfungsi untuk bagaimana untuk menangkap gula di dalam darah, untuk dimasukkan ke dalam sel, juga untuk melakukan sintesis glikogen. Kita tahu ada juga cadangan gula dalam darah, gula di dalam liver, tetapi hanya apa? Hanya 100 gram. Sedikit sekali, saudara. Anda memakan kurang lebih, kalau makan mungkin lebih dari 200 gram. Selebihnya ditaruh di mana? Tentunya di mana? Ditaruh di mana? Di fat. Ya, tugas insulin selanjutnya adalah lipogenesis. Dia akan masuk, bila mana makan gula yang terlalu berlebih, maka akan dimasukkan dalam bentuk fat. Ya, jadi masuk dalam bentuk lemak. Itulah fungsi daripada insulin tersebut. Keempat, dia akan melakukan fungsi untuk menunjang fungsi daripada otak. Kalau di otak kita tidak ada gula di dalam sel otak kita, karena kita tahu gula itu sangat dibutuhkan kurang lebih sekitar 60% sampai 70% yang gula butuhkan, yang otak butuhkan untuk gula kita untuk kita dapat berpikir dengan jernih. Kalau tidak ada gula di dalam tubuh, di dalam otak kita, itu akan terjadi ada gangguan kognitif. Kita tidak akan berpikir dengan lebih baik. Yang terakhir, membantu untuk melakukan pertumbuhan sel. Insulin itu juga sangat bantu untuk perkembangan sel atau sel pembelah. Insulin akan berhenti bila mana kita tahu ada namanya gluconeogenesis. Bila mana terjadi pembentukan akan gula baru yang disebutkan dari protein yang dibutuhkan oleh otak, maka insulin akan memecah itu dan memberikan itu kepada otak di dalam tubuh kita. Yang kedua adalah lipolisis. Lipolisis adalah suatu keadaan di mana tubuh itu akan membakar lemak. Bila mana kita berpuasa, tubuh itu pasti akan membutuhkan gula. Dan hanya satu-satunya lemak yang dipecah, yang bisa dipakai, yang bisa digunakan untuk sebagai energi di tubuh kita, yaitu ketosis. Ya, keton di dalam tubuh kita yang dipecah daripada fat itu digunakan oleh liver sebagai sumber energi oleh otak kita, tetapi hanya boleh digunakan kurang lebih 60% sampai 70%. Tidak boleh 100% kita menggunakan daripada keton itu, karena akan menyebabkan keracunan juga di otak itu. Selanjutnya, insulin juga berfungsi untuk autofagi. Itu yang saya bilang tadi, insulin bila mana Anda berpuasa, maka akan mempromosikan terjadi autofagi, di mana tubuh kita akan membersihkan semua yang kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita berupa fat atau protein dalam sel, dan dibersihkan semua, kita bisa dapat bekerja lebih baik lagi. Inilah
luar biasanya Tuhan Tuhan untuk menciptakan tubuh kita dengan baik, mempunyai sistem balance yang baik, dan itulah kita mengerti bagaimana fungsi masing-masing hormon ya untuk menunjang kinerja kesehatan kita agar lebih baik. Nah, inilah penyebab insulin resistan. Dulu kita anggap kita tidak tahu apa sih penyebab insulin resistan itu. Jadi penyebab daripada insulin resistan itu adalah bila mana tingginya kadar insulin di dalam darah yang disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh karena kita mengonsumsi karbohidrat diet. Jadi terlalu tingginya kita menggunakan konsumsi karbohidrat di dalam makanan kita, itu akan menyebabkan terjadinya tingginya hiperinsulinemia. Bila mana terjadi tingginya hiperinsulinemia, maka akan terjadinya permasalahan di sekitarnya. Saya bilangnya ada insulin reseptor ya. Ini adalah insulin reseptor yang saya tunjuk. Ini adalah sel membran kita. Bila mana terjadi hiperinsulinemia, maka insulin reseptor yang ada di lining di depan sel ini semuanya akan terganggu karena mereka tidak akan sanggup untuk menangkap semua insulin atau gula yang di dalam darah untuk masuk ke dalam sel, dan itu akan menjadikan downgrade atau mulai terjadi kerusakan insulin di dalam sel-sel membran ini yang otomatis akan terjadi gula-gula ini akan keluar di dalam masih di luar di luar sel atau masih di dalam aliran darah kita semua yang bisa menyebabkan terjadinya diabetes. Jadi dalam mekanisme utama insulin resisten kita, yang pertama adalah terjadinya, saya bilang tadi, adalah downgrade reseptornya ini ya, yang sebagai ini ya, terjadinya downgrade reseptor pada insulin itu akan terjadi kerusakan, dan juga melakukan kerusakan yang pada reseptor bila mana terlalu tingginya insulin di dalam darah, dan yang terakhir bila mana terjadi lysosom, di mana terjadi downregulate atau kerusakan yang fatal pada reseptor insulin kita di dinding sel kita ini. Jadi di dinding sel ini terjadi di sana ada di sana ada reseptor insulin. Nah, bila mana terjadi tingginya hiperinsulin, maka terjadi downregulate atau terjadinya kerusakan pada reseptor ini. Terjadi kerusakan reseptor pada insulin di sel ini, maka akan terjadinya keadaan pasien itu diabetes. Jadi inilah penyebab kenapa kita terjadi sering keadaan diabetes. Karena apa? Salah satunya bila mana kita mengkonsumsi karbo terlalu tinggi. Nah, ini adalah suatu gambaran. Dulu kita bicara telur atau ayam atau telur. Tetapi sekarang sudah jelas bahwa penyebab utama adalah insulin resistan adalah hiperinsulinemia. Bila mana Anda mempunyai keadaan insulin tinggi di dalam darah, maka akan menyebabkan secara pasti akan terjadi insulin resistan. Dulu kita tidak tahu apa penyebabnya, apakah insulin resistan atau insulin indulan. Tetapi sekarang dengan teori yang sudah dibuktikan bahwa bila mana Anda mempunyai insulin tinggi di dalam darah, akan terjadinya insulin resistan di dalam tubuh kita, dan tentunya akan menjadi penyebab terjadinya diabetes dalam tubuh kita. Oke, ini juga yang paling fatal bila mana liver di dalam insulin di dalam tubuh kita sudah terjadi di hepatik, ya di liver. Jadi di darah liver sudah terjadi insulin resistan, maka akan susah sugar atau gula masuk ke dalam darah. Maka terjadinya peradangan, maka akan terjadinya risiko perdarahan yang hebat. Jadi make blood increase blood clot. Jadi terjadinya susahnya darah itu membeku, dan juga terjadi pembentukan fat yang lebih hebat. Jadi kalau kita sudah tahu terjadi hepatic insulin resistan, ini semacam kayak yang final terminate-nya. Kalau insulin resistan itu sampai kepada hepatic condition, ini akan terjadi bahwa sugar di dalam tubuh kita tidak bisa dimasukkan ke dalam sel-sel lagi. Mereka berkeliling-keliling di dalam sel darah kita. Oke, bagaimana di otak? Kalau terjadi insulin ini masuk ke dalam otak, tentunya insulin ini berfungsi untuk bisa menggerakkan gula di dalam sel-sel otak kita. Dan tentu yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa fungsi insulin itu adalah untuk bagaimana kita bisa berpikir lebih baik, kita bisa mengingat lebih baik, dan kita bisa mencerna semua perkataan kita dan perbuatan kita jauh lebih baik bila mana ada gula di dalam darah. Dan gula itu diatur oleh insulin di dalam otak. Tetapi
Bila mana kita terlalu tinggi kode insulin di dalam darah kita hingga sampai di otak kita, maka apa yang terjadi? Maka terjadi pemecahan yang saya sebut protein plak yang kita sebut namanya amyloid, dan ini amyloid akan menghancurkan sel viability di sel-sel otak kita, atau kita bilang namanya brain atrophy, atau terjadinya perusakan sel-sel otak, dan kita bisa menjadi apa? Demensia. Kita bisa menjadikan apa? Bisa menjadikan gampang lupa, dan ujung-ujung kita bisa menjadi Alzheimer atau pikun, kondisi pikun yang kita sampaikan. Jadi keadaan otak kita bisa men-screen atau makin lama makin kecil, seperti itu ya. Kalau terjadi insulin resistan di otak kita. Jadi saya sampaikan insulin resistan di liver, dan ini insulin resistan di Berhenti otak. makan gula. Yang lanjut adalah prasyarat kondisi tubuh sehat kita. Bagaimana kita mengatakan tubuh kita sehat? Syaratnya pertama, bahwa kita harus mempunyai adiponektin level yang bagus. Apa artinya ini? Jadi kita membutuhkan sel-sel lemak yang kecil, bukan sel-sel lemak yang membesar, bukan. Jadi kita membutuhkan sel-sel lemak yang kecil, ya. Karena tubuh sehat, dia akan membentuk sel-sel lemak yang kecil, bukan sel lemak itu jadi membesar. Itu tidak baik. Kedua, kita harus mempunyai kolesterol yang baik, itu adalah high HDL, tetapi kita juga menurunkan triglycerid. Kita tahu kalau kita berpuasa, yang terjadi apa? Terjadi penurunan triglycerid dan akan meningkatkan HDL atau good cholesterol atau lemak yang baik, seperti itu. Lalu kita bicara mengenai HOMA-IR. Jadi saya sering bicara dengan semua praktisi kesehatan di Rumah Sakit Advent Bandung. Kalau Anda melakukan program diabetes, apakah Anda melakukan HOMA-IR? Ini yang saya bilang, HOMA-IR. Tidak. Bagaimana Anda melakukan program kalau orang-orang tidak tahu mereka bahwa dalam keadaan insulin resistance. Ya, jadi Anda harus memastikan semua orang yang ikut program itu bahwa keadaan insulin resistance-nya itu stabil. Jadi HOMA-IR itu harus di bawah 1. Kalau tidak melakukan itu, tidak ada suatu semacam kayak mengklasifikasikan apakah benar-benar tubuh saya itu secara metabolik itu sehat. Karena secara medis, secara diabetes, HOMA-IR dianggap adalah standar diagnosis untuk menentukan pasien itu sehat. Jadi bukan HbA1c, bukan melakukan OJT test melakukan glukos tes dengan rutin, bukan melakukan dengan gula dengan puasa, tetapi cobalah Anda melakukan HOMA-IR. HOMA-IR ini gampang dilakukan bila mana kita ke lab atau ke laboratorium yang ada di swasta, minta melakukan pemeriksaan insulin resistan pada saat kita berpuasa. Kalau kita sudah melakukan insulin resistan puasa, baru kita melakukan namanya HOMA-IR dan kita hitung. Dan itu ada rumusnya sebenarnya, ada rumusnya. Bila mana itu di bawah 1, maka ditandakan mungkin di kondisi itu sehat. Jadi kalau Anda melakukan HbA1c, bila mana di bawah 5, berada di bawah 5,9, maka kita tahu kita disebutkan oleh pre-diabetes condition. Tetapi lebih dari itu, lebih dari 7, dikatakan bahwa kita sudah melakukan diabetes state. Jadi, saudara-saudara sekalian, kita harus lebih aware lagi. Selain kita menjadi pre-diabetes, tapi kita harus lebih aware apakah tubuh kita itu sudah masuk HOMA-IR atau tidak. HOMA-IR kita di bawah 1 atau tidak. Jadi penting itu. Dan terakhir ada yang lanjutnya adalah normal coagulation protein. Jadi kalau kita terluka, tubuh kita terluka, terus apakah darah itu langsung berhenti atau tidak? Apakah darah itu tetap mengalir atau tidak? Contohnya, kita punya luka, kok nggak sembuh-sembuh? Ya, kok nggak sembuh-sembuh? Ini adalah suatu keadaan di mana kita terjadi coagulation problem di dalam tubuh kita. Maka kita harus segera cekkan ke ahlinya atau ke dokter kita. Apakah kita termasuk kondisi yang dalam tanda kutip insulin resistan? Kita bukan bicara diabetes, kita bukan bicara pre-diabetes, kita bicara keadaan kita yang insulin resistan, yang kita tidak kita hindari. Yang terakhir, tentunya kita tahu bahwa di hati kita ada namanya fungsi hati, namanya CRP. Kalau CRP kita juga meningkat, ya pasti ada terjadi inflamasi atau peradangan di dalam tubuh kita. Tetapi kalau kita mempunyai low inflamasi atau kita punya CRP, kalau kita ke laboratorium, kita minta periksa CRP kita, kalau itu rendah, berarti kita dalam keadaan di dalam tubuh metabolik secara sehat. Jadi tubuh kita bisa dikatakan sehat. Inilah satu teori yang kita harus ingat, bagaimana kita bisa mengklasifikasi kita sebagai tubuh secara sehat. Lalu, bagaimana kebutuhan gula dalam darah? Tadi saya sampaikan
bila mana saya mempunyai darah kurang lebih 5 liter ya. Kalau saya di drain, darah saya diambil dan kita kurang lebih 5 liter ya. Di dalam 5 liter dalam darah saya itu, maka saya hanya mempunyai 5 gram yang mengandung gula. Seperti itu ya. Jadi hanya 5 gram dari 5 liter kita punya darah, hanya 5 gram tubuh bisa mendeposit. Hanya bisa membuat cadangan. Selebihnya 100 gram nih ada di tengah, 100 gram tubuh bisa melakukan cadangan juga gula di dalam tubuh kita. Jadi 5 gram di dalam darah, 100 gram di dalam liver, tetapi ada juga 200 sampai 400 gram, 200 gram yang ada di otot kita. Jadi mesti ingat ya, kalau di dalam darah kita hanya 5 gram, di dalam liver itu namanya glycogen. Itu adalah isinya gula semua. Kita hanya bisa menampung hanya 100 gram. Jadi coba jangan berpikir kalau kita makan banyak cake, makanan-makanan di restoran, gula semua yang kita makan, itu tidak akan diserap semua oleh tubuh kita. Karena apa? Kemampuan tubuh kita hanya 5 gram di dalam darah, 100 gram di dalam liver, dan hanya 200 gram di dalam otot kita. Bayangkan, hanya 200 gram. Selebihnya apa? Kalau gula-gula itu tidak bisa diserap oleh tubuh kita, maka akan dijadikan lemak oleh tubuh kita. Liver akan mengambil semua itu gula dan dirubah menjadi lemak. Maka kalau kita lihat ada lemak, yang pertama kita sebut namanya visceral lemak. Visceral lemak itu adalah visceral yang kita sebut, ya kita lihat apa? Kita lihat di perut kita, yaitu adalah visceral lemak. Itu adalah gula yang tidak bisa diolah oleh tubuh kita dan dideposit di dalam sel-sel lemak di dalam perut kita. Kedua, ada yang namanya ectopic fat. Nah, ini bahaya sekali. Ectopic fat adalah suatu lemak yang hanya bisa dideposit di bawah di bawah leher kita, di lapisan-lapisan kulit kita, atau di mana? Di jantung kita. Ini lemak-lemak yang tidak bisa diakumulasi lagi dan akan dideposit di sel-sel atau jaring-jaringan yang memang masih ada space-nya di sana. Dan bila mana terjadi ectopic fat, maka keadaan tubuh kita jauh lebih berbahaya. Inilah kebutuhan fat dalam tubuh kita. Jadi kalau kita bandingkan gula itu kita hanya dapat 5, 100, dan 200, ya 200 di otot. Di lemak, tubuh kita bisa menampung kurang lebih 63 pounds. Ya, bayangkan sekali, bisa menampung 63 pounds dan juga bisa membesar, ya. Membesar dan membuat kita jauh lebih obes. Ini adalah disebabkan oleh kalau kita terlalu sering mengkonsumsi gula. Jadi bukan lemak penyebabnya adalah apa? Gula yang kita konsumsi atau karbo yang kita konsumsi. Nah, bagaimana kita melakukan terjadi pencegahan insulin resisten? Pertama, resisten. Pertama, kita harus mengosongkan sel-sel lemak dalam tubuh kita. Ya, kita harus juga melakukan apa? Yang saya bilang tadi, berpuasa, kita melakukan diet karbo, kita melakukan cycle insulin. Jadi kalau kita melakukan cycle insulin maksudnya apa? Kalau kita berpuasa, jangan kita melakukan puasa itu yang straight selama 5 hari. Karena itu disarankan. Karena kalau kita berpuasa, sebaiknya kita membuat tubuh kita untuk bisa mengoptimalkan cycle insulin. Jadi insulin itu akan mengeluarkan gula di dalam tubuh kita untuk bisa mengolah kembali gula-gula yang ada di dalam darah. Kalau kita biarkan berpuasa terus, maka tubuh itu akan mempunyai kehilangan memori bagaimana bisa mengolah insulin itu jauh lebih baik. Jadi berpuasa terlalu lama pun tidak disarankan. Puasa yang disarankan adalah secara optimal adanya 18 jam. Kalau orang-orang yang di sana yang selalu melakukan intermittent fasting, mereka melakukan puasa terakhir jam 6 mereka makan, jam sore mereka makan, dan mereka akan makan lagi jam 12 siang besoknya. Jadi kurang lebih ada 18 jam berpuasa dan 6 jam windows untuk bisa mereka makan. Jadi seperti itu yang mereka lakukan untuk melakukan intermittent fasting. Yang disarankan hanya kurang lebih 18 jam, tapi tidak melakukan selama 3 hari berturut-turut atau 5 hari berturut-turut. Selanjutnya, ini juga disampaikan, tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini adalah gambaran dari Zakar Mouse, suatu model binatang yang bagaimana terjadi. Ini model suatu binatang yang selalu terjadi insulin resistan. Jadi secara genetik dia hewan ini selalu akan terjadi insulin resistan. Kenapa? Waktu terjadi penelitian dengan tikus yang sama, tetapi tikus itu tidak diberikan dengan apa? Satu tikus diberikan dengan diet yang ketat. Tapi yang satu tikus lagi diberikan diet yang sangat berlebih. Yang terjadi adalah tikus yang makan diet yang berlebih,
maka akan terjadi kegemukan pada saat ini. Tetapi tikus yang kecil, ya, walaupun dia kecil, dia memakan hanya diet yang sangat rendah kalori, tetapi kita tahu Zakar Mouse ini walaupun dia kurus, tapi karena fungsinya insulin tadi akan memakan semua cadangan-cadangan lemak, cadangan karbohidrat yang ada di tubuhnya yang menyebabkan terjadi kerusakan. Ini memang sangat unik tikus ini. Karena tikus ini walaupun dia kurus, walaupun dia gemuk, tetap dia akan mengkonsumsi lemak di dalam tubuhnya, gula dalam tubuhnya dia. Jadi tetap dia terjadi permasalahan dalam kesehatannya. Ini adalah suatu model yang sering dipakai untuk bagaimana menunjukkan insulin resistan pada hewan, yaitu adalah Zakar Mouse, seperti itu. Ini adalah yang penelitiannya saya akan mungkin lewatkan saja sebagai hanya ilustrasi aja ya. Ini bagaimana lifespan suatu seekor tikus bila tikus Zakar Mouse bila mana dia terlalu bagaimana kalau dia memberikan makan terlalu banyak, dia punya lifespan justru akan lama. Kalau dia strictly diet, maka dia punya lifespan akan semakin panjang. Ini ya, semakin panjang. Kalau dia makan terlalu banyak, maka lifespan-nya akan lebih rendah. Ini dibuktikan pada tikus ya. Nah, bagaimana dengan primate? Ya, ini sudah dilakukan oleh Wisconsin National Primate Research Center ya. Dia dikatakan dia melakukan suatu penelitian, dua penelitian, satu yang melakukan makan dengan diet, monyet itu makan dengan restricted diet atau makan yang diatur, yang satu lagi makannya dengan makanan yang berlebih. Jadi ini ada 38 yang makan seenak-enaknya aja, atau kita bilang itu ada ad libitum, yang 38 lagi diatur kalau kalori restricted atau 30%. Jadi makan dibatasin. Dan inilah makanan-makanan yang diberikan kepada monyet itu, dan terjadi bahwa glukos insulin levelnya terjadi peningkatkan pada monyet yang memakan yang berlebih ya, dikontrol dengan juga diet restricted. Nah, inilah gambar dari monyet yang libitum. Libitum artinya makan dengan sepuas-puasnya. Bentuknya, tubuhnya tampak seperti itu ya, tidak sehat. Dan untuk yang monyet yang sangat-sangat teratur ya, dibatasi dia punya makanannya, tubuhnya jauh lebih bagus. Dan setelah 20 tahun melakukan follow up pada monyet-monyet itu, pada monyet yang diet ketat, mempunyai high quality research facility, mempunyai mortality yang lebih rendah dibanding monyet-monyet yang makannya makannya tidak dibatasi ya. Terjadi mortality, diabetes, heart disease, cancer, dan brain atrophy. Jadi kita tahu bahwa kalau kita melakukan penelitian ini memang sangat sulit ya. 20 tahun itu dilakukan penelitian dan terus di follow up ya, jarang sekali itu dilakukan ya untuk melakukan 20 tahun penelitian, tetapi sudah dilakukan oleh Wisconsin, bahwa dikatakan bahwa monyet yang makan terlalu banyak dengan monyet ini hanya yang dibatasi makanan, outcome-nya jauh lebih bagus kalau dia makanannya yang restricted, jadi makanannya yang terlalu banyak. Jadi usahakan kalau kita makan jangan makanan yang berlebih. Ini adalah death rate-nya, kasus-kasus pada monyet bila mana makannya berlebih, maka dia punya survival rate-nya akan jauh lebih rendah atau 50% dibanding monyet yang melakukan diet ketat. Ya, ini semacamnya. Jadi ini adalah suatu penelitian yang sudah dilakukan National Institute of Aging bahwa mortality has a similar direction but did not result statistically significant. Jadi penurunan usia pada monyet itu dikatakan sangat berhubungan dengan calorie restriction. Nah, bagaimana dengan manusia? Ya, kita tahu during Perang Dunia Kedua ada satu negara Norway, ya, Norway pada saat itu terjadi kelaparan, ya. Pada saat World War II kelaparan di mana kekurangan kalori. Pada saat itu pemerintah Norway melakukan restriksi diet. 20% untuk memberikan makanan kepada penduduknya. Jadi mereka hanya memberikan vegetables, potato, fish, enough variety dan wholesomeness. Jadi semuanya itu dia diberikan untuk seadanya saja. Tetapi terjadi adalah selama 4 tahun terjadi penurunan angka kematian 30%. Jadi pada saat itu walaupun mereka kekurangan makanan dan pemerintah Norway membatasi makanan,
tetapi hasilnya adalah terjadi penurunan kematian sebesar 30%. Jadi sangat berhubungan sekali dengan calorie restriction. Selanjutnya Okinawa effect. Jadi kita tahu ada namanya Blue Zone ya. Blue Zone itu adalah terkenal salah satunya Okinawa. Saya rasa juga Loma Linda termasuk di Blue Zone juga ya. Nah, di Okinawa ini adalah satu namanya di tahun 2001 terdapat orang-orang yang hanya makan kurang lebih 17% dibanding dengan seluruh penduduk Jepang pada saat itu ya. Jadi pada saat itu tahun 2001 dilakukan penelitian bahwa ada sekitar 70% lebih rendah daripada karena makanan yang konsumsi orang-orang Jepang. Tapi terjadi adalah 4-5 kali terjadi mereka punya umur rata-rata 4-5 kali di atas 100 tahun. Ya ini ya, terbukti bahwa dengan mengurangi konsumsi makanan atau kalori, maka akan terjadi peningkatan usia lebih dari 100 tahun. Ini adalah yang kita sebut Okinawa effect. Oke. Dan ini terjadi apa yang dilakukan deteksi atau pemeriksaan pada manusia, dan pemeriksaan dikatakan bahwa ada sekitar 218 orang yang enroll atau ikut penelitian ini dan melakukan follow up. Dikatakan juga bahwa terjadi penurunan yang secara signifikan pada angka kematian dan juga terjadi kesakitan pada pasien-pasien yang ikuti program ini. Ini saya akan lewati saja hanya untuk membuktikan bagaimana kalau restriction atau diet ketat yang dilakukan pada human, yang pada monyet dan juga pada tikus akan selalu selaras atau segaris dengan usia atau angka kesakitan yang ditimbulkan. Oke. Dan ini juga saya ingin bicara mengenai fasting selanjutnya. Pada saat kita melakukan fasting, maka terjadi peningkatan pertama gitu adalah beta hidroksibutyrate. Ya, ini adalah yang saya kasih panah langsung ini. Beta hidroksibutyrate adalah yang kita sebut namanya keton. Terjadi peningkatan langsung pada saat kita puasa. Jadi kalau kita puasa, maka yang pertama kita harapkan adalah terjadi peningkatan kadar keton di dalam darah. Di mana kita tahu keton digunakan oleh otak untuk sebagai energi di dalam tubuh kita. Selanjutnya gula juga akan terjadi penurunan. Karena apa? Karena gula tidak dibutuhkan pada saat kita berpuasa, tetapi kita akan membentuk gula melalui protein atau pemecahan protein yang di dalam sel-sel di dalam lengan kita, di dalam badan kita ya, yang mengandung protein. Jadi ini bukan bahaya sebenarnya. Jadi apa manfaat daripada puasa itu ya? Manfaat puasa itu pertama, insulin kita pasti akan turun. Ya, karena apa? Kita tidak melakukan diet. Ya, tidak ada makanan yang masuk dalam tubuh kita, tentunya insulin tidak akan bekerja dan insulin itu langsung turun. Dan ketones, yang dimana kita tahu sumber energi yang merupakan pecahan dari lemak akan meningkat dan digunakan oleh otak hanya 60-70% sebagai sumber energi. Lalu rasa lapar pun akan hilang. Ya, bila mana kita berpuasa selama 1 hari, kita masih ada kelaparan. Hari kedua kita masih kelaparan. Hari ketiga tentunya kita tidak akan merasa lapar lagi. Karena apa? Karena tubuh kita sudah akan beradab dan akan membelah gluconeogenesis atau protein dalam tubuh kita untuk sebagai sumber energi yang dibutuhkan di dalam tubuh kita. Itu adalah protein ataupun lemak yang ada sisa. Selanjutnya, bila mana kita berpuasa akan terjadi penurunan berat badan dan tentunya akan terjadi penurunan tekanan darah. Kenapa ini terjadi penurunan darah bila mana kita puasa? Kalau kita tahu pada saat kita puasa, maka akan terjadinya turunnya insulin. Bila mana insulin turun akan terjadinya fungsi hormon kortisol di dalam darah kita juga pun akan turun, dan kortisol turun akan menurunkan tekanan dalam darah kita juga. Secara tidak langsung, makin lama kita punya blood pressure akan makin membaik. Jadi kita perlu harus meminum obat-obatan secara teratur, obat-obatan darah tinggi. Kita cukup melakukan puasa yang teratur. Ya, ini puasa yang teratur, kita akan mendapatkan improve karena dalam darah kita yang akan jauh lebih baik. Nah, ini adalah yang fasting yang akan saya sampaikan. Jenis-jenisnya yang pertama adalah intermittent fasting yang dilakukan setelah 18-24 jam tanpa makanan yang kita lakukan ya. Ada yang melakukan selama 1 hari berturut-turut, ada yang melakukan 18 jam. Kenapa 18 jam? Kalau kita tahu pada saat kita berpuasa,
glikogen di dalam tubuh kita akan dipakai oleh liver. Ya, glikogen adalah cadangan gula ya, cadangan gula dalam darah akan dipakai bila mana kita berpuasa selama 6 jam. Ya, bila mana kita berpuasa selama 6 jam, maka glikogen simpanan gula kita dalam liver akan dipakai untuk sebagai sumber energi. Selanjutnya apa? Selanjutnya tubuh kita akan merespon dengan liver pada saat itu bahwa kita harus memecah lemak pada jam keberapa? Pada jam yang ke-13 pada saat itu akan direspon daripada tubuh kita untuk memecah lemak sebagai sumber energi kita. Jadi setelah kita berpuasa, kita tidak perlu takut akan kekurangan energi. Kenapa? Tubuh kita secara otomatis akan memecah lemak di dalam tubuh kita untuk digunakan sebagai energi. Tetapi jangan khawatir juga karena di 16 jam maka akan terjadi pembentukan gluconeogenesis yang digunakan sebagai energi dalam tubuh kita. Jadi secara otomatis yang diharapkan yang tepat adalah kita melakukan fasting di 18-24, tidak melebihi yang disarankan. Akan meningkatkan pemecahan gluconeogenesis di lengan kita, di badan kita, otot-otot kita akan makin lama makin lemah bila mana kita terlalu lama berpuasa. Lalu yang terakhir, yang selanjutnya ada yang melakukan multi-day fasting, saya tidak menyarankan. Still longer than 3 days, saya tidak menyarankan. Ada juga yang melakukan 5 kali sehari ya, 5 kali dalam sehari 5 kali makan, 2 tidak makan, yaitu Monday Tuesday ya, Senin Kamis kita bilang ya, puasa Senin Kamis, dan juga melakukan puasa yang alternate ya, hari ini puasa besok tidak puasa. Jadi yang mana yang baik, saya rasa yang paling cocok buat kita semua ya. Ada yang mengatakan usia tidak, saya rasa tubuh kita tuh mempunyai kemampuan yang sama, yaitu 18-24, kecuali tubuh kita mempunyai yang sudah saya bilang tadi, diabetes. Kalau kita mempunyai kondisi diabetes, maka kita harus juga berkonsultasikan dengan dokter kita atau dokter spesialis endokrin kita. Ini adalah satu yang kontrarian ya, yang bertolak belakang bahwa orang tidak berpuasa ya. Stephen Finney, dia tidak menyarankan puasa. Kenapa? Karena dalam puasa itu kita tahu bahwa terjadi pemecahan 15% daripada lean mass atau otot-otot di dalam tubuh kita, misalnya di lengan kita atau di bicep kita ya, itu akan terpecah dengan sendirinya bila mana kita berpuasa terlalu lama. Ini yang kita bilang tadi, 100% akan turun terus sampai 60 hari dia akan lama makin turun. Jadi tidak disarankan oleh Stephen Finney puasa terlalu lama. Jadi dia tidak menyarankan puasa lebih dari 24 jam. Makanya saya mau melakukan informasi itu harus balance. Ya, orang yang menolak itu harus kita juga terima. Kenapa alasannya menolak dia berpuasa? Jadi alasannya ini kenapa dia tidak menyarankan puasa lebih daripada 24 jam. Ini juga terjadinya breakdown protein ya, yang saya bilang tadi, bahwa tubuh akan memecah protein untuk digunakan sebagai gula. Gula itu akan dipakai sebagai sumber energi dalam tubuh kita. Oke. Jadi apa yang saya bilang tadi adalah apa bahayanya fasting? Kalau kita fasting ya pasti insulin kita akan turun ya. Jadi kalau kita melakukan fasting, suatu laporan statistik mengatakan kan terjadi penurunan pemakaian insulin ya, insulin di pasien-pasien diabetes ya. Tapi kita harapkan jangan sampai kita loss ya. Jadi kalau kita mempunyai kondisi diabetes type 2, type 1, terus kita berpuasa, sebaiknya kita harus konsultasikan dulu dengan dokter supaya jangan terjadi terlalu jatuh kita punya kadar glukosa dalam darah kita. Kedua, tentunya ketones ya, pembentukan daripada pecahan dari lemak akan meningkat, setelah rasa lapar pun tidak ada, terjadi penurunan berat badan, juga penurunan akan tekanan darah tinggi. Ya, ini adalah puasa yang dilakukan sahabat kita Muslim. Mereka melakukan pre-Ramadan dan for pre-Ramadan ya, di mana dikatakan dengan puasa terjadinya penurunan kasus insulin resistan. Jadi bagus juga buat mereka melakukan penelitian di Australia, yang dilakukan di Australia, bahwa dengan berpuasa terjadinya penurunan insulin resistan secara tidak sengaja, karena mereka melakukan puasa dengan berjamaah. Jadi mereka jauh lebih bersemangat untuk melakukan berpuasanya. Ini adalah suatu teori yang saya bilang tadi, bagaimana insulin itu bekerja. Di sini dikatakan ada GIP, gastrointestinal peptide ya. Jadi pada saat kita makan, di sini ada ya, ini ada lambung kita ya. Pada saat kita makan, maka ada satu sel yang langsung merespon ya. Bila mana terjadi ada karbon di situ, maka dia akan kirim signal ke mana? Ke liver dan juga ke pankreas. Dikirim signal ke pankreas bahwa tubuh kita harus mengeluarkan insulin supaya semua karbo-karbo di dalam tubuh kita dibalikin ke
dimasukin ke dalam sel-sel dalam tubuh kita supaya digunakan sebagai apa? Sebagai energi. Jadi inilah fungsi daripada insulin GIP pada saat itu. Oke, ini adalah gambarnya yang saya sampaikan tadi juga. Nah, mungkin Anda pernah mendengar artis yang melakukan bypass surgery, ya, melakukan surgery lambung ya. Jadi lambungnya itu dipotong. Saya dengar ada artis ya, siapa itu, Melly Guslo, dia melakukan bypass surgery. Dari bypass surgery itu dia potong itu dia punya apa? Duodenum, ya, lambungnya itu dipotong, lalu disambungkan langsung ke mana? Ke jejunum atau bagian terakhir daripada usus, ya. Jadi ususnya itu dilewati yang duodenum. Nah, kita tahu GIP itu berada di duodenum, berada di sekitar lambungnya itu, ya. Kalau itu di bypass, dilewatin itu dia punya GIP, maka tentunya apa? Insulin itu tidak akan termonitor. Maka tentunya dengan pasti pasien itu tidak mengalami insulin resisten. Kenapa? Tidak ada signal. Sudah di bypass langsung, dia langsung dimasukin ke dalam jejunum, ya. Jadi mempunyai fungsi yang baik, dia merasakan penurunan berat badan. Saya tahu Melly Guslo langsung turun berat badannya, dia punya insulin juga bagus, ya. Tapi tidak disarankan sama sekali ya. Tidak disarankan, saya tidak menyarankan kita melakukan bypass surgery dengan melakukan gastrik. Kenapa? Dia akan kekurangan vitamin B12, dia akan kekurangan iron, dia akan kekurangan protein, dia akan kekurangan juga untuk mengatur bagaimana hormon dalam tubuh kita. Dia tidak merasakan sekarang, tetapi dia akan merasakan selanjutnya. Jadi memang dia akan kurus, tapi dia akan kehilangan nutrisi yang penting di dalam tubuh kita tanpa disadari. Ya, walaupun kita tidak mungkin kurus, tapi bukan itu yang kita harapkan. Jadi kalau kita mau menurunkan berat badan, yang paling mudah adalah dengan berpuasa atau melakukan diet yang ketat. Kita juga melakukan low karbohidrat atau melakukan makanan-makanan yang rendah karbo, dan juga kita melakukan puasa kurang lebih 18 jam ya. Jadi jangan sampai melakukan lebih dari 5 hari. Lalu kita juga melakukan, bila kita berpuasa, kita harus memakan juga protein. Ya, kita harus tambahkan protein dalam tubuh kita. Kalau kita tidak tambah protein, maka protein itu akan dipecah juga. Kita akan kehilangan protein karena akan dipecah juga oleh tubuh kita sebagai sumber dari energi. Jadi ini rekomendasi saya yang saya sampaikan kepada kita, bagaimana kita melakukan secara optimal dan kondisi kesehatan kita jauh lebih baik dengan secara ilmiah dan juga secara saintif. Jadi bukan katanya-katanya, ini sudah terbukti dan ada alasannya kita melakukan itu. Mungkin itu dari saya, dari seminar kita semacam penjelasan kita pada malam hari ini. Mungkin saya akan kembalikan lagi kepada moderator lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter atas pelajaran yang begitu indah ya. Saya yakin akan banyak nanti pertanyaan dari sahabat-sahabat kita semua ya. Namun sebelum kita memasuki sesi pertanyaan, kita akan mendengarkan satu lagu lagi yang akan dibawakan oleh grup FirmFaith tadi dengan judul Wonderful Day. Ya, persilakan. Day I will never forget. After I've wandered in darkness away, Jesus, my Savior, I met. Oh, what a tender, compassionate friend. He met the need of my heart. Shadows dispelling with joy, I am telling you, made all the darkness depart. Heaven, heaven, and glory filled my soul, filled my soul. When at the cross the Savior made me whole, made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven and glory filled my soul. Oh,
sanggana Yesu Shamwari hinderu doneni Yapinda moyo mangu Bimara furajina Dofara nekuti nakaponeswa Chinjiko akan diponesa Jitema jasupa Mitara yang kabiswa Chinjiko akan diponesa My sins were washed away And my night was turned to day Amin. Amin. Puji Tuhan, sebuah lagu yang begitu indah ya. Oke, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Saya rasa ini karena berhubungan dengan keseharian kita, jadi mungkin pasti banyak pertanyaan dari kita semua. Oke, untuk itu kita buka waktu untuk pertanyaan-pertanyaan, dan mungkin nanti dokter bisa membantu menjawabnya. Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Ibu Lili. Oke, Ibu Erli silakan. Saya mau memahami lebih dalam lagi mengenai yang intermittent fasting, antara 18 sampai 24 jam, dan dikatakan tadi ada tambahan 3 sampai 5 hari. Bagaimana sih mengaplikasikannya itu kalau kita baru mau coba gitu? Baik, terima kasih Bu Erli. Jadi saya melakukannya pun agak berat awalnya karena kebiasaan kita awalnya adalah melakukan rutinitas makan pagi, makan siang, makan malam. Ya. Tapi oleh karena kita mau disiplin di dalam melakukan intermittent fasting ini, tentu kita akan bisa. Jadi pertama yang kita lakukan, saya dulu melakukan saya tidak melakukannya 16 jam, saya tidak sanggup 18 jam. Sebenarnya 14 kita lakukan, karena saya mulai berhenti makan itu jam 8 malam. Ya. Dan saya boleh jam 8 malam, ya jam 8 malam. Lalu saya akan makan lagi besok pagi kurang lebih jam 10. Jadi window saya masih kecil, ya. Tapi besoknya saya mulai lagi. Saya makannya jam 7 aja deh. Jam 7 malam terakhir. Tapi besok saya mulai terakhir jam 11. Seperti itu. Nah, besoknya lagi mungkin 2 hari saya udah biasa, saya turunkan lagi. Udahlah, saya udah bisa nih terakhir jam 6 sore aja. Saya jam 6 sore. Karena mungkin karena kesibukan saya coba jam 11. Jadi pelan-pelan saya turun saya mundurin, saya panjangin. Jadi tidak bisa lakukan langsung suddenly seperti itu karena akan sangat sulit kita lakukan. Dan yang terakhir ya kita melakukan jam 6 terakhir makan dan saya makan lagi jam 12 siang. Tapi sekarang saya justru makin bahaya. Saya makan jam 6 dan saya baru makan jam 2 siang. Belum kebiasaan saya. Karena apa? Memang karena kesibukan saya sih ya, mungkin karena kesibukan melayani pasien, saya untuk bisa mempertahankan fit tubuh kita, karena kita tahu kalau kita berpuasa kita akan kehilangan elektrolit dalam tubuh kita. Ya, elektrolit itu adalah garam-garam dalam tubuh kita. Jadi saya ambil, kalau Ibu tahu adalah Himalayan salt.
pink salt. Jadi ada tuh yang dijual itu pink salt, Himalayan salt. Itu dicampurkannya sedikit di gelas. Itu Anda akan nggak ada rasa lapar lagi itu. Sampai berapa jam pun nggak ada lapar. Jadi saya beli itu di Berapa sendok? Seperempat. dikit saja, hanya sedikit diupil aja berapa Himalayan salt aja, sedikit aja terus air putih, kocok, minum. Dan itu bisa bertahan Anda sampai sejam 2 jam lagi tuh Anda nggak merasa lapar. Jadi ini trik saya ya. Mungkin Bu Erni bisa mungkin jauh lebih hebat dari saya ya. Mungkin langsung hajar 6 kita bilang tuh 6 jam Windows. Itu istilahnya orang IF ya, intermittent fasting. Orang-orang IF mengatakan ada 6 jam Windows, ada yang melakukan 4 jam Windows. Tergantung kita nikmat. Dan diharapkan kita tidak melakukan puasa secara selama 1 minggu betul-betul yang tadi saya sampaikan. Jadi jangan pernah kita melakukan puasa intermittent itu diharapkan selama seminggu. Dia diharapkan mungkin selama 3 hari aja ya cukup, atau 5 hari cukup. Ya, kenapa alasannya? Ya seperti tadi, jangan sampai kita punya otot-otot di dalam tubuh kita itu dipakai oleh tubuh kita untuk sebagai sumber energi. Jangan sampai kita jadi apa? Ini kayak macam kita punya ini lengan kita ini jadi lember, jadi udah kebakar semua, tempor semua. Jadi sarankan pada saat kita makan pun ya, makanan interfasting itu kita harus tambah juga protein. Jadi jangan karbo aja ya, nggak boleh karbo. Karena karbo itu diharapkan jangan terlalu banyak karena jadi gula nanti dalam tubuh kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak. Saya akan coba. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Erli. Terima kasih Pak Dokter untuk jawabannya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Baik. Iya, oke, Pak Tigor. Terima kasih atas penjelasannya untuk mengurangi karbohidrat ya. Mungkin ini lebih sering disebut sebagai diet keto ya, Pak Dokter ya. Kurang lebih, tapi kita bukan diet ketonya, kita kurang lebih itu prinsipnya. Kita tidak menyebutkan diet keto, karena keto itu adalah kondisi di dalam tubuh kita terjadi adalah pemecahan lemak, seperti itu. Iya, saya udah lama nggak makan nasi, banyakan sayuran, buah-buahan, tapi daging kurang juga nih. Kalau di keto kan dianjurkan makan protein daging ya, dari ikan atau dari hewan sapi gitu ya. Nah, waktu bulan puasa kemarin itu Lebaran lah, makanan kita tidak teratur. Jadi kebanyakan makan biskuit karena restoran tutup, warung tutup. Akibat kondisi tersebut, badan saya goyang ya. Jadi sempat mau pingsan, muntah-muntah pas bangun pagi ya. Dan tensi naik ya. Apakah itu akibat dari karbohidrat berlebihan? Karena seharian makan biskuit terus beberapa hari gitu pas Lebaran itu karena restoran tutup ya, dan itu biskuit banyak gulanya juga. Jadi saya sempat mau pingsan, keringet dingin, akhirnya dibawa ke rumah sakit ya, di ICU, baru dikasih obat. Dan saya nggak makan obat darah tinggi selama ini, walaupun darah tinggi sih nggak pernah periksa. Jadi itu kondisi ya, karena karbohidrat yang kita makan selama beberapa hari dan sayur-sayuran nggak ada ya, jadi terjadi perubahan pola makan yang drastis ya. Nah sekarang saya udah semakin baik, karena sekarang udah makanan balik lagi ke yang disiplin ya. Saya makan gandum, chia seed, biji apel selasi, hanya masih suka pakai pisang. Nah, saya juga suka makan buah nih. Tapi teman saya bilang buah matang nggak bagus, dan di keto itu pun dibilang buah nggak boleh dimakan. Akhirnya saya makan buah yang agak asam, jadi belum matang benar. Nah, apakah itu sama nggak
buah yang sudah matang sama dengan yang setengah matang. Buah mangga maksudnya. Jadi itu aja 2 pertanyaan dari saya. Dan saya merasa badan saya semakin sehat sekarang ditambah dengan sedikit olahraga ya. Jadi memang usia kita yang udah 60 harus banyak bergerak juga. Jadi ada pembakaran di dalam tubuh kita dan badan kita bisa semakin kuat. Terima kasih. Oke, makasih Brother Tigor. Jadi prinsipnya pada saat kita memasuk makanan-makanan tubuh kita harus tahu ada namanya glycemic index. Ya, glycemic index itu adalah kemampuan makanan di dalam prosesnya dalam tubuh kita akan bisa meningkatkan kadar gula dalam darah kita. Jadi semua makanan itu akan mempunyai kadar glycemic index. Dan glycemic index yang paling tinggi justru kita tahu adalah buah-buahan dan juga roti. Ya, kalau Anda makan roti, ya langsung tuh meningkat itu. Itu paling cepat glycemic index. Itu makanya kita bilang glycemic index. Kedua, kenapa kok biskuit? Biskuit itu adalah processed food. Ya, jadi makanan-makanan yang diproses. Contohnya biskuit, hamburger, semua itu yang diproses. Tidak kita harapkan kalau kita manusia itu memiliki makanan tanpa diproses, tinggal ngambil, petik, makan. Ya, itu adalah tanpa diproses, itu adalah makanan yang alamiah. Kita diharapkan memakan makanan yang alamiah, bukan makanan yang processed food. Karena kalau di processed food itu sudah pasti tidak disarankan, akan meningkatkan glycemic index-nya. Pada saat Brother Tigor makan itu biskuit, ya itu pasti itu adalah processed food. Kedua, mempunyai glycemic index yang tinggi. Glycemic index yang tinggi adalah mampu meningkatkan kadar gula dalam darah sangat cepat. Ya, langsung tinggi. Coba makan roti itu paling cepat. Dan kalau di bawah roti itu adalah nasi. Nah, di bawah nasi itu. Kalau seed itu juga bagus ya. Saya akan kapan-kapan berbicara bagaimana jahatnya kalau kita tuh makan makanan vegetarian ya. Lebih baiknya kita berbicara jangan hanya berbicara yang dogma, tetapi ada juga kita bicara sisi buruknya kalau kita makan vegetarian itu. Ya, supaya kita mendapat informasi yang seimbang seperti itu. Nah, ini saya sampaikan juga kenapa kita tidak harus berpuasa. Ya, alasannya apa? Jadi supaya informasi itu seimbang. Kedua, mengenai buah. Memang kalau di keton itu tidak disarankan makan buah karena buah itu adalah fruktos dan juga glukos isinya. Fruktos itu sangat juga meningkatkan glycemic index. Tetapi saya pernah nonton juga itu penjelasan daripada SDA, itu channelnya daripada orang-orang dogma kita, fan kita, dan dia bagaimana berdefense bahwa kita tuh harus makan buah juga. Ya, memang ada perbedaan pendapat di sana, dikatakan bahwa ini merupakan suatu kumpulan makanan yang memang sudah bukan termasuk processed food. Mereka setuju kalau itu nggak processed food. Tetapi kalau kita bicara glycemic index lagi ya, ini kan kita bicara glycemic index, kemampuan makanan yang bisa meningkatkan segera cepat kadar gula dalam darah, kita harus perhatikan salah satunya adalah buah. Memang buah itu tidak disarankan sering-sering kita makan karena akan meningkatkan gula dalam darah, termasuk madu juga seperti itu. Itu yang dipahami. Dan kita ketahui memang yang disarankan adalah untuk bisa menjaga kadar gula dalam darah. Karena memang tujuan itu adalah untuk menurunkan kadar gula. Karena gula dalam darah itu adalah momok setiap orang. Ya, kalau Anda udah punya diabetes, saudaranya pasti jantung. Itu pasti satu paket itu. Ya, kalau Anda punya diabetes, penyakit kencing manis, periksa jantung Anda, pasti Anda terganggu jantung Anda. Itu 100% terbukti. Nah, itu nggak bohong. Itu pasti apa yang disampaikan oleh spesialis kardiologis. Jadi itu yang saya sampaikan, kita usahakan tidak mengkonsumsi proses food. Ya, proses food yang saya bilang tadi, makanan-makanan yang diolah. Kedua, kita harus mengetahui bagaimana kita bisa memilih makanan yang tidak sangat tinggi glycemic index-nya. Seperti itu. Oke? Thank you. Oke, terima kasih. Ini saya lihat Tante Femi raise hand. Ada mau pertanyaan, Tante Femi? Silakan, Tante. Ininya dibuka mic-nya, Tante Femi. Ya, oke, silakan. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya. Saya beberapa kali coba, tapi saya selalu minum air putih karena saya ada corona bypass, terus
ada juga batu di ginjal. Makanya saya takut, jadi saya selalu minum. Saya sering coba puasa dari jam 6 sore sampai jam 12 siang. Karena saya mesti minum obat itu, jadi saya minum obat aja pagi-pagi sedikit. Oke. Gimana itu, Bu dokter? Bu Femi, kalau yang kita sampaikan adalah puasa makanan. Kalau minum nggak masalah. Oh, Jadi minum enggak apa-apa? nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi puasanya bukan puasa yang seperti orang dry fasting. Saya tidak menyarankan dry fasting. Ya, saya tidak menyarankan dry Oh, fasting karena tubuh kita butuh ginjal itu butuh untuk iya, mensaring cairan. untuk Tidak boleh ada membersihkan. tidak ada boleh minuman di dalam tubuh kita. Kita hanya puasa makanan yang bisa. Puasa kalau boleh puasa yang namanya karbo. Ya kuranginlah karbo seperti itu. Jadi saya tidak menyarankan dry fasting karena tidak baik yang saya dapat karena ginjal kita ntar bermasalah nanti kalau kita dry fasting seperti Ya, itu. soalnya saya ingat orang tua saya itu tiap Sabat puasa 24 Ya, jam. mantap itu bagus itu bagus sekali. Dulu Ya. ya. Jadi Pak, saya coba. Jadi saya coba tapi saya minum. Saya minum enggak ya? Karena nggak saya minum obat itu. Jadi saya nggak apa-apa, pikir enggak apa-apa. nggak apa-apa. Jadi Kan puasa jadi saya adalah 24 puasa jam yang juga enggak apa-apa. nggak apa-apa puasa dengan minum. Kita adalah puasa dari makanan. Kita tidak mau masukkan makanan-makanan dalam tubuh kita seperti itu. Oke. Ya karena Oke, saya juga sudah obesitas. ya Jadi saya betul. pikir saya perlu. Dan saya Ya, tidak tidak ada exercise, tidak olahraga karena ya, keadaan lutut ya, dan tulang pinggang spine-nya. Jadi ya, ya, jadi ya. boleh ya? Ya. Boleh Bu. Ya, saya tidak menyarankan dry food. Saya menyarankan intermittent food. Intermittent fasting maksud saya. Seperti itu. Oke, Oke. saya coba lagi. Oke, Bu. Oke, Terima kasih banyak, ya. dokter. Ya, sama-sama Bu Femi. Terima kasih Bu Femi ya, Tante Femi untuk pertanyaannya dan juga dokter. Saya mau nanya nih dok, boleh ya? Boleh, silakan. Untuk orang yang mempunyai jendela makan, udah punya program untuk jendela makan itu yang untuk intermittent juga itu ya istilahnya ya. Ada yang 4 jam, ada yang 6 jam, ada yang 8 jam. Itu ketika di waktu ada di jendela makan itu yang bisa ya 4 jam misalnya gitu. Itu apakah ada batasan kalori asupan yang dikonsumsi atau bebas makan aja gitu, Dok? Atau tetap harus diatur juga makanannya? Jadi gini Bu, kan saya sampaikan tadi, kalau kita berpuasa, maka kita punya lambung, ukuran lambung kita akan mengecil. Jadi ibu tidak bisa sanggup itu makan jumlah banyak. Ya, pasti akan mengecil karena ukurannya makin lama memang mengecil. Kita tidak disarankan, ada sekian kalori yang dimakan, tidak. Jadi Anda bisa makan yang Anda rasa ingin makan. Seperti itu, selama window perut itu saja. Jadi tidak harus berpatokan kalori-kalori, karena kita tidak percaya dengan kalori. Seperti itu. Kita hanya percaya bagaimana tubuh itu bisa menggunakan nutrisi yang masuk dalam tubuh kita. Jadi yang disarankan adalah protein harus ada. Karena apa? Takut kita kehilangan protein lemak itu di dalam lengan kita itu. Karena akan dimakan semua itu juga. Jadi pada saat kita berpuasa, kita mau makan window spirit, pastikan kita harus ada protein. Jangan hanya sayur-sayuran atau buah-buahan seperti itu. Oke, terima kasih dok. Iya. Ini Pak Tommy Ponto raise hand, mungkin ada pertanyaan ya Pak Tommy. Silakan Pak. Terima kasih. Wah maaf ini dok, nggak tahu pertanyaan saya ini ada hubungannya atau tidak. Gimana Pak Tommy? Saya umur sudah di atas 70. Terus belakangan ini seumur hidup saya belum pernah kena vertigo. Saya tujuannya bukan bertanya mengenai penyakit vertigo. Tetapi karena sudah pernah sekali saya seloyongan di jalan, hampir jatuh, hampir ketabrak mobil. Untung ada istri saya tangkap tangan saya hilang rasa
percaya diri saya kalau jalan sendirian. Bawa kendaraan pun jadi agak ragu-ragu. Apakah ada cara untuk mengatasi dari segi membatasi sesuatu, apakah dari segi makanan, berpuasa, atau bagaimana? Karena gangguan saya memang salah satunya tiap malam susah tidur. Apakah karena umur juga itu? Ini sepintas selalu saja, takut ini nggak ada hubungannya pertanyaan saya. Terima kasih, Dok. Ya, jadi kalau kita bicara pertama kognitif tubuh dan predictive brain atau otak kita ya. Jadi kita hubungkan dengan bagaimana asupan yang kita berikan kepada otak. Jadi otak itu sangat butuh namanya gula, glukosa. Glukosa. Jadi Ini otak itu pulau membutuhkan ini di otak muka itu Ian akan itu. apa ya Nah, sangat terus Ternate tidur itu di depannya. Maaf, Tante Femi. Oke, terima kasih sudah ditutup. Oke, jadi otak itu sangat membutuhkan gula, Tommy ya. Ya. Jadi kalau kita nggak cukup pemberian gula dari otak itu, maka yang saya sampaikan tadi di slide tadi akan terjadi atrofi. Kalau sudah terjadi atrofi, justru akan terjadi kognitif gangguan. Jadi kita harus memastikan ya ada sarapan yang dimakan Pak Tommy sih, saya rasa tidak harus mengikuti intermittent fasting. Saya badannya sudah bagus itu saya lihat. Ya hanya perlu asupan aja yang seimbang. Jadi kalau gulanya pun jangan terlalu banyak. Kita sarankan memang lebih mengarahkan gula yang unprocessed, yang bukan diproses. Jadi yang bisa tinggal petik atau tinggal makan seperti itu. Buah-buahan lah ya. Nah, ya seperti itu. Ya. Lalu kedua, gangguan tidur. Kalau di gangguan tidur biasanya disembuhkan dengan apabila Pak Tommy selama 1 hari itu terpapar matahari. Itu penyebabnya. Kalau tidak terpapar matahari, maka akan sulit tidur malam hari. Jadi dipastikan selama hari, sepanjang siang, pagi, siang hari itu harus jalan kaki, keluar, kena matahari, supaya malamnya bisa tidur. Seperti itu. Karena growth hormone dipengaruhi oleh bagaimana tangkapan pada saat kita vitamin D yang kita ambil pada pagi hari, siang hari itu dipakai dan digunakan oleh growth hormone untuk kita beristirahat pada malam hari. Dan juga melatonin. Itu seperti itu saya sarankan. Jadi asupan seimbang, matahari berjemur untuk dapat tidur. Ya, dan matikan lampu pada saat tidur. Ya, Seperti itu. saya selalu bilang. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama Pak Terima Tommy. kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang sepertinya ini Pak Ada Palmer nih. sudah buka ini. Oh, ya, silakan Pak Palmer. Oke, makasih materinya. Waduh, luar biasa itu akademis dan ini banget ya. Nggak bisa saya hafal. Tapi kalau materinya nanti kan bisa dikasih ya. Siap Pak Palmer. Siap Pak Oke. Mas. Ini saya mau nanya nih, kebetulan tadi ada disinggung vegetarian. Jadi gini, saya, keluarga saya, anak-anak saya, kami itu vegetarian baru 28 tahun. Siap. Lacto-ovo vegetarian. Bukan Ya. vegan ya. Nah, selama ini sih nggak ada masalah ya. Seperti mungkin yang dikhawatirkan sebagian orang. Misalnya pucat apa katanya. Enggak juga. Dan inilah saya, 64 tahun usia saya, ya inilah wajah saya, apakah memang masih normal atau enggak. Jadi alasan juga, bukan alasan sih, tapi jalan juga buat saya untuk menginjil dengan keadaan ini gitu. Dan karena waktu saya ngobrol-ngobrol sama orang, khususnya saudara-saudara sepupu dan lain sebagainya, dia rada kaget juga. Saya bilang saya udah pensiun 7 tahun yang lalu. Ya Lili tahu lah itu. Lili kan satu teman saya. Jadi karena saya lihat dia surprise aja gitu. Bahkan dia merasa lebih muda usianya dari saya. Nah udah saya langsung sampaikan kami itu Advent. Advent itu mengharamkan ini gitulah, udah tahu lah ya. Tapi memang saya ada lebih ini lagi ya, saya vegetarian, saya bilang gitu. Nah, tetapi maksud saya adalah itu jadi jembatan buat saya untuk ya menginjil selama ini begitu. Bulan ini ada 10 kali, bulan lalu ada 12 kali. Ya itu yang terjadi. Beruntung sekali ternyata ada juga dampak positifnya being vegetarian tadi itu ternyata dari sisi ini ya.
soal kesehatan saya pikir nggak ada masalah saya selama ini ya. Memang kita juga berusaha untuk tidak terlalu makan yang karbohidrat gitu. Kayak saya ini makan cuman siang aja ada nasi. Nah, itu pun nasi merah. Kemudian pagi paling roti, malam makan buah. Nah, itu aja. Dok, gimana menurut dokter dampak seperti itu? Jadi mungkin ini saya tidak mau jadi membuka medical advice kepada Pak Sagala. Ini apa istilahnya ya, underdated. Saya tidak memberikan medical advice karena kita tahu itu adalah merupakan pilihan dari Pak Sagala. Tetapi ini sebagai ilmu pengetahuan yang ingin saya sharing. Ya, tubuh kita itu sebenarnya apa yang membandingkan kita dengan lembu dengan manusia? Manusia lembu itu hanya makan makanan tumbuh-tumbuhan, tetapi manusia tidak memakan tumbuh-tumbuhan, maksudnya secara langsung. Ya, disampaikan secara saintis bahwa di dalam sapi itu atau lembu itu atau kambing itu terjadi 4 chamber di mana ada nama enzim yang bisa mengubah rumput itu menjadi fat, menjadi lemak, seperti itu. Sementara kita tahu di tubuh kita punya usus tidak terlalu panjang dibanding usus besar kita tidak terlalu panjang dibanding dengan lembu atau sapi. Kalaupun kita sama-sama manusia. Untuk itu tubuh kita manusia tidak didesain untuk memakan makanan tumbuh-tumbuhan. Ini ilmu pertama supaya kita terbuka pemikirannya, kita tidak menyalahkan karena kita tahu yang vegetarian pun kena stroke, kena kanker banyak banget ini, kena cancer, kena darah tinggi, dan itu sudah dijelaskan. Mungkin kalau Sagala baca mengenai apa itu pitokolesterol, pentingnya nanti coba browsing apa itu pitokolesterol. Itu adalah pitokolesterol itu banyak terjadi pada orang-orang yang memakan vegetarian. Ya, pitokolesterol itu disalahkan oleh tubuh kita. Kenapa? Akan membuat tidak terjadi kestabilan pada sel membran. Makanya pada saat tidak terjadi ke sel membran, akan terjadinya juga breakdown, dia punya toksin yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan tubuh kita susceptible terjadi apa yang kita bilang toxic product atau yang kita bilang ateroskleroma atau semacam kayak pemecahan pembuluh darah. Maaf kata, teman saya Dr. Supit itu vegetarian dari lahir, tapi dia terkena stroke dan tidak bisa disembuhkan. Saya perhatikan saya sudah terlalu terlambat karena pecah pembuluh darahnya. Jadi kita semua susceptible, entah vegetarian, enggak vegetarian, semua tuh susceptible akan terjadi kena penyakit, termasuk yang namanya diabetes. Jadi kenapa saya sarankan mungkin informasi mesti seimbang? Karena kita tahu jangan kita merasa kita ketemu sama orang yang sebelumnya vegetarian lalu berubah tidak vegetarian dan dia tahu kenapa dia berubah jadi vegetarian, alasannya ada dan bisa dibuktikan saintis. Kita akan jadi belajar dari dia. Jadi mungkin Pak Sagala juga harus belajar sama orang-orang yang pernah jadi vegetarian dan berubah jadi tidak jadi vegetarian. Alasannya pertama karena apa? Mereka menganggap bahwa tubuh kita bukan didesain untuk makan tumbuh-tumbuhan. Tubuh kita memang didesain untuk hanya makan lemak. Itu sudah terbukti secara saintis dan nenek moyang kita pun selalu makan makanan lemak, tidak pernah diajarkan untuk makanan dia hunting. Dia mencari dia mencari hewan atau apapun yang bisa dimakan. Kalau nenek moyang kita tidak hunting, hari ini pun kita tidak bisa hidup. Karena kita lahir dari nenek moyang kita yang ada di atas kita semua dan tidak punya alat dapur, tidak punya kulkas, tidak punya kompor. Dia datang keluar hanya bunuh manusia, bunuh binatang, makan sebagainya seperti itu. Itu adalah konsep teori yang dulu. Jadi kalau kita anggap nenek moyang kita makan tumbuh-tumbuhan, kita pasti tidak akan hidup di era ini. Satu itu. Kedua, kita punya usus itu tidak panjang. Usus kita tuh tidak bisa menyerap lemak fiber. Kita tahu itu fiber. Jadi pertama itu kolesterol, yang kedua ada fiber. Fiber itu tidak bisa diserap oleh tubuh kita. Dia hanya bisa diserap di mana? Di ujung, di sekum, di usus besar. Untuk itulah kalau kita punya gangguan pencernaan, pasti disuruh makan apa? Makan fiber banyak. Kenapa? Akan membantu pelancaran. Tetapi namanya fiber tidak pernah akan diserap untuk menjadi nutrisi. Yang bisa diserap adalah
apa istilahnya ya buah-buahan. Kalau sayur-sayuran itu hanya masuk lewat itu langsung keluar di belakang, hanya untuk mempercepat. Lalu ketiga ada namanya butyrate enzim, di mana kita tidak mempunyai yang disebut API itu untuk mengubah fiber itu menjadi lemak. Jadi kita tidak punya kemampuan. Kalau kita mempunyai kemampuan itu, maka kita punya badan akan seperti sapi semua dan besar-besar semua. Ya kan? Jadi kenapa kita bisa menjelaskan kenapa itu sapi besar, gede-gede? Yaitu karena mereka punya enzim yang bisa merubah rumput itu menjadi lemak seperti itu. Jadi Pak Sagala, saya tidak memberikan medical advice, tidak perlu harus enggak. Saya tidak biarkan itu dogma. Silakan Pak Sagala melakukan tugas sebagai vegetarian, tetapi kita harus ada ilmu juga sebagai balance kita. Bila mana kita bertemu orang yang sudah pernah vegetarian, terus dia berubah tidak menjadi vegetarian, Pak Sagala jadi jangan sampai nggak ada ilmu. Karena mereka kan ilmunya jauh lebih advance dibanding kita hanya percaya pada yang namanya lacto-ovo vegetarian. Karena kalau kita bicara banyak itu karena banyak kriterianya. Kita sebenarnya adalah bukan lacto-ovo Pak Sagala. Kita adalah termasuk cook vegetarian, cook-tarian. Kita adalah manusia yang suka makan makanan yang dimasak. Jadi cook vegetarian, kita selalu memasak baru kita makan enak. Itu dianggap kita adalah suka yang makan makanan yang diolah seperti itu. Itu yang adalah manusia, bukan omnivora, bukan jadi dianggap sebagai seperti itu. Jadi ini hanya sebagai membuka wawasan kita. Saya tidak menyerang orang-orang yang vegetarian, tetapi biarlah kita selalu terbuka bahwa orang vegetarian pun akan terkena stroke, akan punya penyakit jantung, akan terkena penyakit kanker, akan terkena penyakit semua kena. Jadi tidak akan terhindar semua yang namanya semua itu. Seperti itu. Kalau bicara umur panjang, ya yang bilang tadi umur panjang, ya bagaimana dengan Okinawa, bagaimana dengan di Sardinas, ya kita tahu Loma Linda juga mempunyai umur panjang vegetarian. Apakah gara-gara vegetarian yang menyebabkan umur panjang? Seperti itu. Jadi harus informasi itu jadi menjadi kita punya serapan dan kita bisa mengerti bahwa mereka ini sebenarnya dulunya punya vegetarian tetapi tidak vegetarian, seperti itu Pak. Oke. Sedikit saya bisa nyambung. Kebetulan boleh. Ada yang teringat. Jadi gini, tadi katanya kan karena usus. Saya justru teringat di awal sebelum saya vegetarian, saya mendapatkan justru semacam pandangan, gambaran bahwa tubuh kita ini justru bukan pemakan daging gitu. Karena usus kita 12 jari, terus panjang, kemudian lain dengan hewan pemakan hewan. Hewan pemakan hewan itu pendek-pendek katanya. Hewan pemakan rumput panjang-panjang. Jadi kita ini sebenarnya identik dengan hewan pemakan rumput. Toh saya juga bukan makan rumput. Saya makan buah-buahan, biji-bijian, paling sebatas sayur yang gampang dicerna. Menurut saya lebih gampang dicerna daripada rumput yang dimakan sama sapi. Artinya saya justru masuk di akal saya juga, gigi saya juga kan dulu ada seperti itu ya penjelasannya. Gigi ini juga gigi pemakan rumput gitu ya. Jadi saya pikir ya udah kalau begitu itu alasan yang mungkin secara fisiologis bisa masuk di akal saya juga, dan saya praktekkan itu. Toh nanti di situ juga umur manusia dulu pemakan buah rumput juga jauh lebih panjang setelah memakan daging-daging ini gitu ya kan. Nah, apakah memang itu juga pertanyaan buat saya sebenarnya, apa penyebab umur orang dulu 800-an 900-an dibanding setelah zaman Nuh itu cuma 120 tahun saja kata Tuhan. Bukankah ini salah satu proses untuk mencapai hanya 120 tahun saja atau bahkan 70 tahun dan udah sakit-sakitan? Itu satu hal. Satu hal lagi, seperti Pendeta Edison Panjaitan ya yang kena stroke dan ini kemarin itu ya. Dia vegetarian. Cuma saya dengar ya memang suka makan gorengan. Nah, tentu saja enggak sesuai gitu ya. Jadi kalau vegetarian, ya benarlah vegetarian, menghindari juga yang goreng-gorengan dan lain sebagainya. Saya mungkin case by case, saya mungkin melakukannya memang menghindari sebahagian lah gorengan itu, walaupun ada juga kadang-kadang. Cuman so far sih fine-fine aja, gitu aja, Dok. Oke, makasih Pak Kasel. Jadi yang benar adalah itu khusus manusia itu 12 jari itu panjang, betul itu. Tapi di hewan, 12 jari itu pendek.
Salah itu ya. Jadi jangan dibuktikan salah itu. Yang benar mereka adalah usus besarnya itu panjang. Jadi hewan itu kenapa usus besarnya panjang? Ya, kita bicara dengan lembu ya, lembu dan kambing. Itu usus besarnya panjang. Tetapi kita tahu usus besar kita pendek sekali. Sekum kita tuh pendek, Pak. Sekum, vesikel, semua tuh pendek-pendek. Kalau karena itu kita pendek, kita tidak bisa mencerna namanya fiber. Jadi itu kalau ngomong nanti saya bisa salahkan. Salah itu. Yang benar adalah usus besar itu kita tuh panjang benar, tetapi usus halus kita tuh panjang betul. Tetapi di hewan lembu semua itu pendek semua. Tetapi yang panjang adalah usus besar mereka. Jadi kebalik kita sama. Makanya kita tidak bisa mencerna fiber. Kalau kita bisa mencerna fiber, kita bisa makan rumput saja. Tidak perlu harus masak. Kedua, mengenai ini. Jadi kita tidak bisa salahkan hanya karena goreng-goreng, tapi kita tahu stres. Jadi mungkin faktor stres ya Pak ya, apa segala ya. Stres ini luar biasa. Saya tahu Dr. Supit pun ada masalah mungkin stres itu. Jadi kita tidak bisa salahkan karena vegetariannya. Jadi namanya kesehatan itu tidak bisa hanya karena makanan toh, nggak bisa. Harus ada balance itu namanya olahraga. Harus namanya juga makanan tidur, ya kan, refreshing, dia ketat, itu berpuasa, itu harus semuanya. Jadi saya nggak boleh menyalahkan juga, mungkin hanya karena goreng-gorengan, jangan-jangan dia ada penyakit yang lain kita tidak tahu ya. Jadi ada namanya juga omega 3 sama omega 6 apa segala, mesti tahu itu. Kalau orang ngomong omega 3 omega 6 itu dia punya rasionya. Kalau rasionya tinggi, nah itu berbahaya. Omega 3 banyak didapat di mana? Di telur, ya telur itu banyak sekali. Kalau Bapak ke swalayan ya cari aja di tulisan omega 3 itu jauh banget. Itu yang kita butuhkan, nah, omega 3, bukan omega 6. Karena omega 6 terdapat di banyak biji-bijian yang tadi disebutkan oleh si Brother Tigor, ya makan biji-bijian ya. Padahal flaxseed itu banyak mengandung omega 6 juga dan bisa meningkatkan rasio daripada omega 3 dan omega 3 meningkat, yang bisa menyebabkan terjadinya apa? Toksin di dalam tubuh kita. Jadi semakin kita banyak belajar, memang takut, tapi kita at least tahu, orang ngomong itu secara sains kita tahu, kita bisa nyambung. Daripada kita jadi bengong, susah kita bisa dikibulin kita sama mereka, begitu loh Pak Sagala. Jadi faktor penyebabnya adalah bukan hanya makanan, holistik, mungkin ada stressor yang kita tidak tahu atau kurang olahraga, kurang tidur sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Menarik sekali ya diskusi atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dan jawaban yang diberikan oleh Pak Dokter. Masih ada kesempatan kita. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya dari Bapak Ibu semuanya? Pertanyaan untuk Pak Dokter, mumpung ada nih konsultan kesehatan gratisnya. Kalau ke dokter kita ratusan ribu kita bayarkan untuk konsultasi. Ini mumpung gratis kita manfaatkan. Yuk, ada lagi pertanyaan? Ibu Femi, sate Padang boleh apa enggak? Oke. Ini saya mau bertanya juga Dok, kan kalau zaman dulu ajaran zaman dulu itu kan selalu bilang, oh kalau dalam 1 minggu itu kita nggak boleh makan telur lebih dari 2 misalnya tuh. Tapi sekarang kan ada sepertinya dengan berkembangnya ilmu itu kayaknya ada kelonggaran gitu ya di dalam makan telur atau apa. Bagaimana itu Dok? Oke. Kalau telur ini, kalau Anda mempunyai riwayat alergi akan telur, sebaiknya jangan dimakan telur. Jadi pastikan dulu. Jadi kalau alergi telur itu contohnya bisul-bisul, atau ya biasanya gangguan BAB juga ya bermasalah. Jadi pastikan dulu tidak pernah punya. Kedua, kalau memang mau makan telur, pastikan yang mengandung omega 3 deh. Ya, yang baiknya aja. Saya sih kalau kita diberikan pilihan, kenapa kita harus makan telur? Kan bisa dapat protein yang lain ya. Karena kalau kita banyak makan telur pun nggak disarankan. Itu satunya ya, tinggi sekali protein ya, bisa muncul kita bisul jerawat di mana-mana seperti itu. Jadi kalau mau ambil yang bagusnya aja kan. Kalau ada telur ya bagus omega 3. Ini bukan promosi ya, tapi ya kita kesehatan lah ya. Maksudnya seperti itu. Jadi dulu memang kita tidak disarankan ya seperti itu karena memang takutnya alergi. Tapi sekarang disarankan karena memang ya siapa bilang katanya kalau makan telur jangan yang kuningnya, salah itu. Justru yang banyak protein itu di kuning, ya.
Itu hoax semua itu. Jadi saya sering mendengar itu, wah makan itu jangan kuningnya. Ini salah informasi lagi yang saya sampaikan di sini. Justru di kuningnya itulah yang banyak mengandung protein. Yang dimakan justru kuningnya, jangan yang putihnya. Putihnya itu sedikit sekali albuminnya. Seperti itu. Oke? Ya Bu ya. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sedikit lagi boleh? Oh iya, Boleh, silakan, Pak boleh. Tony. Gara-gara Ibu Lili singgung mengenai telur, saya jadi teringat waktu dulu kita punya gereja ini punya ajaran-ajaran yang cukup ekstrim, misalnya mengenai roti, jangan roti putih, mesti yang gandum, kebetulan gula dibatasi dan segala macam. Tapi belakangan ini malah terjadi perubahan di dalam sesudah peningkatan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan. Bagaimana itu Dok dengan adanya ajaran-ajaran terdahulu mengenai dunia kesehatan? Terima kasih. Ini semakin hari semakin Pak ya, makin banyak penelitian. Jadi saya bilang tadi ke Brother Tigor bahwa kita tuh takutnya glycemic index kita, ya. Ya kita hindarilah yang namanya glycemic index begitu cepatnya naiknya dia punya kadar gula dalam darah oleh karena makanan itu mengandung glycemic index tinggi. Dan yang paling tinggi itu rotinya mau roti apa kayak mau roti merah, rotinya sama semua itu Pak. Ya, roti itu yang itu termasuk processed food ya. Itu bukan termasuk makanan yang fresh itu. Dia kan diolah dulu baru jadi proses makanan. ya. Oke. Nah, karena proses itu. Jadi kan kalau kita mencari makanan itu saya bilang kalau kita mau makan jangan berlabel. Ya, jangan berlabel maksudnya tidak ada label sari roti, tidak ada label apa. Jadi makanan yang benar-benar fresh kayak apa? Singkong itu tidak ada labelnya. Ubi nggak ada labelnya tuh. Jadi itulah yang kita makan sebagai makanan kita. Jadi kalau yang dibilang pakai roti gandum, itu mah nggak ada masalah Pak. Sama aja itu semua Pak. Oke, saya nangkep itu. Kita tuh bicaranya tuh glycemic index kita, gitu ya. Kalau glycemic index itu meningkatkan gula darah kita, kan kita nggak tahu. Bapak kan makan itu langsung naik gula darahnya, iya kan? Kalau Bapak nggak makan nggak bakal naik gula darah Bapak fine aja, nggak bakal terjadi apa-apa Bapak, aman-aman aja, percaya sama saya. Hanya minum air putih yang cukup aja, jangan menyebabkan kita menjadi jadi toksik dalam tubuh kita. Itu saran saya. Seperti Terima itu. kasih, dapat intinya saya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Menarik ini semua pada melek. Ya. Bagaimana? Ada lagi yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Sudah menjawab semua pertanyaan kita tentang kesehatan, terutama dalam hal diet kita ya ini malam hari ini dan juga intermittent fasting. Kita sangat dianjurkan tadi untuk berpuasa, ada memberi tubuh kita untuk beristirahat, dan tadi ada secara ilmiah sudah dijelaskan oleh Pak Dokter ya, gunanya berpuasa. Itu kan kebanyakan puasa makan. Kalau puasa mata bagaimana? Itu bahaya. Itu dia nggak bisa dikontrol tuh, harus pakai kacamata kuda. Karena kan sekarang dengan si IT ini semua mata ke arah. Oke, ada lagi pertanyaan? Atau sudah bisa kita tutup acara kita malam hari ini? Oke, kita ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Dr. Tumpal Raja Gugup ya, yang sudah memberikan pelajaran pada malam hari ini, pengetahuan yang mungkin untuk sebagian kita hal yang baru, yang mungkin bisa menolong kita untuk lebih sehat ya di dalam kehidupan kita. Jadi terima kasih Pak Dokter, sukses selalu di dalam karir, pekerjaan, pelayanannya. Tuhan memberkati. Untuk menutup acara kita ini, mungkin kita undang Pak Ustadz yang jauh dari Amerika, Pak Tigor, Pak Ucok Pangabean untuk berdoa ya bagi kita sebelum terbang balik ke Indonesia. Oke, kita berdoa. Bapa Surgawi yang rahmani, Bapa yang maha baik, Tuhan kami dan Raja kami,
Kami mengucap syukur Bapa, sebab saat ini kami sudah belajar sesuatu yang penting bagi kami Tuhan, tentang kesehatan, agar kami boleh menjaga kesehatan kami, sehingga kami boleh hidup sehat dan boleh memberitakan Injil Kerajaan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Engkau selalu mengutus hamba-Mu, Dr. Tumpah Raja Gokuk, untuk memberikan pelajaran pada kami ya Tuhan. Bila kami juga memiliki kuasa dari Roh Kudus, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, termasuk dalam hal kesehatan Tuhan, agar kami boleh menjadi saksi bagi orang lain, bahwa hidup kami sehat di hadapan orang lain Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa juga untuk segenap partisipan yang hadir saat ini Tuhan, berkatilah mereka ya Tuhan, walaupun hamba tidak menyebutkan nama mereka satu persatu, agar mereka boleh terberkati dalam rumah tangga mereka masing-masing, di dalam kegiatan mereka masing-masing, dan dalam pelayanan mereka Tuhan. Teristimewa Dr. Tumpah ya Tuhan, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, dan segenap yang dia lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Juga hamba menyerahkan diri dalam tangan-Mu Tuhan. Siang ini hamba berencana untuk pulang ke Indonesia. Hamba menyerahkan rencananya dalam tangan-Mu Tuhan, agar kehendak-Mu yang jadi atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kami, Raja kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Mohon ampun dosa kami banyak ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ucok. Ya. Selamat jalan kembali nanti ya. Selamat di perjalanan, jauh dari segala halangan hingga tiba kembali bertemu keluarga di Indonesia nanti dalam keadaan sehat dan sukacita. Amin. Mungkin Pak Tigor ada yang mau disampaikan? Terima kasih kepada Dr. Tumpah. Ya, terima kasih Dr. Tumpah. Yang luar biasa ya. Sayang pesertanya tidak begitu banyak, Karena tapi KKR mungkin. sangat merasakan manfaatnya ya. Kita sangat dipuaskan. Jadi mungkin nanti kita bisa undang di lain waktu. Mudah-mudahan pesertanya lebih banyak. Jangan Rabu Terima kasih. malam, Rabu malam. Ya, perubahan hari juga bikin kaget mungkin. Iya. Ya, Biasanya Rabu hari malam. Selasa. Karena Rabu malam lalu ada KKR Net juga kan Iya. dihimbau semua ikut KKR Net ya. Jadi Iya. karena itu. Anyway, thank you Dr. Tumpah. Terima kasih banyak ya Safe teman-teman arrival, Bapak Ibu ya. semua. Ya, teman-teman, Oke. mohon Sehat-sehat maaf di ya. jalan. Teman-teman, mohon Sehat-sehat, maaf, Pak Ucok. jangan ada yang jemput ya. Nggak usah jemput ke bandara ya. Ya, nggak usah repot-repot. Iya. Maaf ya Pak Oke. Ucok, jangan GR ya. Selamat malam Mito Selamat malam, Mas Aga. Tuhan berkati. Ya, Oke. selamat Oke, malam. Ucok. Sehat Selamat selalu, malam, Ucok. Ibu Ya, Femi. sehat-sehat Selamat selalu, malam Ucok. semuanya. Hati-hati di jalan. Hati-hati. Ya. Oke. Tuhan Oke, berkati. tutup ya. Iya, Tuhan oke. Selamat pagi. Bye-bye.